Kembali ke kelas 3 SMA. Saya langsung memukul kepala-kepala sekolah dengan batu bata. Bahkan saya telah mematahkan 3 gigi depan si bunga sekolah. Hanya karena di kehidupan sebelumnya saya dituduh mengintip gadis mandi di kelas 3 SMA. Sejak saat itu, label pengintip menempel pada saya seumur hidup. Bahkan saya kehilangan kesempatan untuk ujian masuk universitas. Saya mulai bergabung dengan masyarakat lebih awal dan menjalani hidup yang sulit. Namun yang lebih membuat saya hancur adalah, dimanapun saya pergi, tuduhan mengintip di kamar mandi wanita ini akan disebarkan secara misterius. Sampai hari-hari terakhir saya terpaksa hidup sendiri di basement. Saya secara tidak sengaja mengetahui kebenaran dari mulut seorang teman sekelas perempuan. Kembali sekali lagi, melihat kembali kepala sekolah Hwang Sudong berdiri di panggung bendera. Dengan sikap berpura-pura dia secara terbuka memfitnah saya mengintip di kamar mandi wanita. Kebencian selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya tidak bisa membuat saya bersabar. Saya mengangkat batu bata dan berlari ke panggung bendera. Dasar bodoh Chun, kamu mau apa? Hwang Sudong berambut jarang. Rambutnya yang mirip kepala botak sudah basah oleh keringat. Seluruh tubuhnya berlari gila-gilaan mengelilingi tiang bendera. Saya dengan marah mengejar dengan gila. Kita semua TM telah terlahir kembali. Apa aku masih bisa dibully oleh kalian? Berdiri di situ. Suara raungan marah. Hwang Sudong tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dikejar oleh murid dengan begitu memalukan. Berusaha keras untuk mengembalikan wibawa dirinya sebagai guru. Li Xiaon, di usia muda kamu sudah belajar mengintip teman perempuan mandi. Kamu ini anak nakal. Masih ingin memukul guru? Ya, harus diusir. Begitu suara itu meluncur, sebuah batu bata meluncur cepat dari belakang. Meluncur tepat di sebelah telinganya. Dengan keras menghantam di panggung bendera nasional. Seketika hancur berkeping-keping. Pecahan batu bata yang terbang mengenai tubuh Hwang Sudong, menghasilkan teriakan yang menyedihkan. Seketika membuat kepala sekolah Hwang Sudong menjadi lebih meringis tanpa henti. Raja Qin yang gila mengitari pilar itu. Meskipun berlari sampai salah satu sepatu di kakinya hilang. Celananya hampir jatuh di lutut. Namun dia sama sekali tidak berani berhenti. Kacamata tergantung miring di wajahnya. Dia hanya terdiam dan tidak berani mengulurkan tangan untuk menolong. Dia hampir menangis karena panik. Dia hanya bisa berteriak keras kepada siswa yang menonton. Mau lihat apa? Cepat panggil kepala sekolah keluar. Anak nakal ini mau memberontak. Kepala sekolah Hwang Sudong belum selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar teriakan yang memilukan. Semua siswa yang menonton di sekitar terkejut dan mundur. Dalam sekejap membuat area sekitar tiang bendera. Sebidang tanah kosong sepanjang 5 meter telah dikosongkan. Sama sekali tidak berani melangkah. Di bawah tatapan banyak orang, batu bata jatuh menimpa bagian atas paha kepala sekolah Hwang. Dia hampir jatuh. Saya segera melompat seperti singa yang gila. Mengambil bata. Lalu saya menghantamkan bata itu ke kepala Hwang Sudong. Sialan. Merencanakan untuk menjebak saya. Mencemarkan nama saya karena dituduh mengintip kamar mandi wanita. Seumur hidup saya hancur karena kamu. Berhenti. Hwang Sudong secara naluri menoleh. Bata itu langsung menghantam permukaan beton. Seketika menjadi pecah berkeping-keping. Potongan bata yang pecah terlempar. Tepat mengenai wajahnya yang gendut. Meninggalkan 3 luka di wajahnya. Darah mengalir deras. Bahkan sudut telinganya juga terkena bata. Daging dan darah bercampur. Rasa sakit yang sangat menyiksa. Seketika itu membuatnya ketakutan. Seperti babi gemuk yang menunggu untuk disembelih, dia jerit dan terdesak di tanah. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang saya katakan. Bodoh dasar Chun, berani kamu memukul guru? Dipecat. Kamu pasti akan dipecat, anak nakal. Tangan kananku yang memegang batu bata juga bergetar sakit. Terus bergetar. Tapi melihat bajingan yang menghancurkan hidupku di kehidupan sebelumnya. Kebencian yang membuatku menggeram meledak dalam sekejap. Mengendap di punggung kepala sekolah Hwang. 2 tinju saya siap untuk menghantam. Seperti hujan, menghantam kepalanya. Agar kamu bajingan, menuduh saya. Jelas-jelas kamu yang mengintip siswi di kamar mandi perempuan. Saya menangkapmu dengan barang bukti yang ada. Kamu berani menuduh saya. Kamu sendiri tidak menjaga kebersihan celana. Membuang celana sembarangan. Memberi saya kemarahan. Ketukan-ketukan, tinju seperti roda api. Menghantam kuat-kuat di kepala Hwang. Kepala besar itu terus-menerus antara tinju dan lantai semen, berulang kali bersentuhan. Dalam waktu singkat, Hwang Sudong dipukul hingga darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Kepalanya berputar-putar. Bahkan suara teriakan pun menjadi lemah. Panggil kepala sekolah. Aku melayangkan tinju seolah-olah sudah gila. Bahkan meski seluruh tubuhku sudah kehabisan tenaga, masih tetap bertahan dengan penuh tekad. Begitu aku memikirkan penghinaan yang aku alami di kehidupan sebelumnya. Kebencian di dalam hatiku akan memicu batas fisikku. Kekuatan terus-menerus muncul. Melihat Hwang Sudong berjuang, gerakannya semakin lemah. Segera akan ada yang benar-benar celaka. Kerumunan siswa tiba-tiba dibuka jalan.
Kepala sekolah tua yang berambut putih dan mengenakan kacamata. Diiringi beberapa siswi yang gelisah. Dengan cepat menghampiri. Melihat pemandangan di bawah tiang bendera. Hampir saja aku pingsan karena marah. Segera berseru menegur. Berhenti. Li Xiaon, kamu mau apa? Guru sang guru Li. Kalian pergi tangkap dia. Begitu kata itu keluar. Sekitar sudah terkejut dan bingung. Sekelompok guru baru saja bereaksi. Dengan cepat mendekat dan menarik saya yang sudah gila. Semua tenaga saya sudah diluapkan pada Huang Sudong. Tanpa perlawanan sama sekali, saya sudah. Beberapa guru segera mengamankan saya. Mereka menarik saya dengan paksa ke samping. Lebih lagi, dua orang muncul untuk membantu Huang Sudong yang babak belur. Darah mengalir di wajah Huang Sudong. Ingus dan air mata bercampur menjadi satu. Dalam kabur, saya melihat kepala sekolah. Saya berteriak sekuat tenaga. Kepala sekolah, kamu harus membela saya. Pecat anak nakal ini. Saat ini, beberapa guru laki-laki memegang lengan saya. Saya berjuang agar tidak terlepas. Tapi tetap menggertakkan gigi. Terbang melukai dari jauh dengan gila. Biarkan aku pergi. Kepala sekolah Huang Sudong. Aku menidurimu. Pecat aku. Aku akan menidurimu juga. Kepala sekolah itu tidak ada artinya. Orang tua yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ayo. Aku telah difitnah oleh kalian. Aku tidak berniat untuk menahan diri. Begitu kepala sekolah Wang Delu mendengar ini, dia langsung marah sampai tekanan darahnya naik. Hampir saja dia terjatuh ke tanah. Setelah menyadari, dia semakin marah sampai tangannya bergetar. Dengan marah dia menunjuk aku yang sudah gila. Kamu kelas berapa? Berani kamu memukul guru? Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Hormati guru. Kamu tidak boleh membantah guru. Apalagi, kamu di depan banyak orang. Melakukan kekerasan terhadap guru. Bagaimana kamu bisa menghargai bimbingan guru yang mengajarmu? Begitu kata-katanya berakhir, dia dipukuli hingga wajahnya merah. Huang Sudong yang berdarah-darah langsung menangis keras. Terjatuh di kaki kepala sekolah. Memeluk pahanya dengan erat. Kepala sekolah, anak nakal ini sudah kelewatan. Dia pergi ke belakang kamar mandi wanita untuk mengintip teman perempuan saat mandi. Ditangkap basah olehku. Masih banyak siswi lain yang bisa bersaksi. Anak nakal ini harus dipecat. Harus dipecat. Wang Delu mengangguk dengan marah. Mengeluarkan suara untuk menenangkan. Tenang saja, Guru Huang. Aturan dan disiplin sekolah sangat ketat. Jika dia berani melakukan ini, maka dia pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Anak-anak muda sekarang ini terlalu tidak memikirkan konsekuensinya. Tiba-tiba, saya langsung memarahinya tanpa belas kasihan. Sama sekali tidak berniat memikirkan konsekuensinya. Orang tua, kamu juga pantas jadi kepala sekolah? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Kebenarannya tidak jelas. Sembarangan memutuskan hal besar dalam hidup seorang siswa. Inilah yang membuat kalian bisa mencemarkan nama baik dengan sembarangan. Ayo, aturan sekolahmu sangat ketat. Pukulan saya juga tidak kalah hebat. Biarkan aku pergi. Saya akan memberi kamu satu tamparan. Biar kamu sadar. Mendengar kalimat ini sekilas, beberapa guru yang hadir juga tampak terkejut. Benar-benar tidak percaya. Mereka semua menatapku dengan tatapan ketakutan. Siswa ini sepertinya sudah gila. Siswa-siswa yang mengerubungi mendengarkan. Kata-kata ini langsung membuat heboh. Suara riuh rendah menggema di seluruh halaman sekolah. Masing-masing memiliki ekspresi yang sangat menarik. Selalu diajarkan untuk menghormati guru. Siswa-siswa yang teraniaya dan tidak bisa bersuara. Saat ini justru merasa bersemangat. Tidak ada yang peduli apakah kamu benar-benar mengintip teman perempuan mandi. Sebaliknya, mereka malah sedikit mengagumi keberanianmu. Berani memukul guru di depan semua orang sudah cukup. Bahkan berani mencaci kepala sekolah. Sungguh tak pernah terdengar sebelumnya. Bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Wang Delu bahkan marah sampai mengangguk-angguk. Tekanan darahnya sudah tinggi. Baik-baik saja. Guru Huang menangkapmu dengan barang bukti. Kamu masih belum mengaku, kan? Kalau begitu, laporkan saja ke polisi. Setelah kata-kata itu diucapkan, Huang Sudong yang sedang menangis terisak seketika menggigil. Suara tangis pun tiba-tiba terhenti. Tatapan matanya terlihat semakin panik. Kepala sekolah. Ini tidak perlu sampai melibatkan polisi, kan? Atau lebih baik langsung pecat saja. Belum sempat dia selesai berbicara. Tiba-tiba seorang gadis berpakaian seragam dengan rambut diikat kuda keluar dari kerumunan. Gadis yang memiliki wajah cukup baik itu berlari keluar dari kerumunan. Dia langsung berlari menangis ke depan kepala sekolah. Kepala sekolah. Kakakku pasti hanya tersesat sementara. Tolong berikan dia kesempatan sekali lagi, ya. Kakakku sudah tahu kesalahannya. Ujian akhir sudah dekat. Kakakku bisa masuk universitas. Dia masih punya masa depan. Dia tidak boleh dipecat. Wang Delu merasa sangat marah hingga kepalanya berdenyut. Begitu melihat gadis yang tiba-tiba muncul ini, dia langsung mengerutkan kening. Dengan wajah bingung, dia melihat ke arah guru-guru di sekeliling. Ini siapa lagi? Ada apa?
Setelah kata-kata itu diucapkan, seorang guru pria di sebelahku segera membuka suara untuk menjelaskan. Wajahnya juga penuh dengan kecemasan. Kepala sekolah. Mereka adalah sepupu. Ayah Li Xiaon menikah masuk ke keluarga Zhao. Dan menikah dengan bibi Zhao Lingling. Sepupu perempuan. Zhao Lingling adalah siswa teladan. Selalu berada di 30 besar kelas. Li Xiaon juga belajar dengan baik. Bahkan dia adalah salah satu yang terbaik di 10 besar kelas. Dia juga mewakili sekolah dalam banyak kompetisi. Mendapatkan banyak penghargaan. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada kesalahpahaman di dalamnya? Jangan terburu-buru. Mereka semua adalah anak baik. Nilai mereka selalu bagus. Zhao Lingling menangis dengan sangat sedih. Sangat sedih. Seolah-olah dia benar-benar khawatir tentang masa depan kakaknya. Mengenakan seragam sekolah yang bersih. Kemeja putih dengan renda berwarna putih di dalamnya. Ditambah dengan wajah yang cantik. Dia tampak seperti gadis yang baik dan patuh. Saat ini, dia juga menangis sambil mengangguk-angguk. Memohon kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, kakakku seharusnya hanya mengintip teman sekelas cewek saat mandi untuk pertama kalinya. Tolong beri dia satu kesempatan lagi di sekolah. Kakakku mengakui kesalahan. Dia benar-benar mengakui kesalahannya. Hanya tinggal 3 bulan lagi sebelum ujian akhir. Dia tidak bisa dikeluarkan. Kepala sekolah Wang Delu mendengar hal ini. Dia juga bingung sejenak. Calon yang baik di 10 besar kelas. Jika dia dikeluarkan begitu saja, memang akan membuat sekolah kehilangan kesempatan baik untuk bersinar. Bisa mendapatkan satu mahasiswa lebih yang diterima di Universitas Kunci 985. Itu akan menjadi papan tanda emas untuk promosi pendaftaran tahun depan. Namun sikapnya yang angkuh, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Selain itu, dia memukul kepala sekolah di depan seluruh siswa dan guru. Dia juga menghina kepala sekolahnya yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Adalah seorang tua. Jika dia tidak dikeluarkan, lalu bagaimana cara mendidik siswa lainnya? Dalam sekejap, bagaimana menangani masalah ini? Justru membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Tepat pada saat itu, tiba-tiba seseorang keluar dari kerumunan. Beberapa gadis mengelilingi Zhao Lingling. Mereka semua dengan marah memandangku yang dipegang oleh guru. Menggigit bibir. Lingling, jangan membela anak nakal itu. Ini bukan pertama kalinya dia mengintip dari jendela belakang ruang mandi. Memang, demi keamanan kami, gadis-gadis lainnya, dia harus dikeluarkan. Dia juga pantas untuk masuk universitas. Ketika kelas 2, saya selalu merasakan ada seseorang. Di jendela belakang ruang mandi ada yang mengintip. Li Xiaon hanyalah seorang pelanggar ketertiban. Dia harus dikeluarkan. Namun, saat ini Zhao Lingling menangis dan menggelengkan kepala. Memohon kepada orang banyak dengan penuh kesedihan. Di hadapan seluruh siswa dan guru di sekolah. Memberikan berbagai macam permohonan maaf dengan membungkuk. Sikapnya sangat tulus. Melihatnya membuat hati orang terharu. Maaf, maaf. Saya benar-benar minta maaf kepada kalian semua. Saya meminta maaf atas nama kakak saya. Dia pasti tidak akan mengintip kalian lagi di masa depan. Tolong, aku mohon. Tolong, saya mohon kepada guru dan sekolah. Beri saudaraku satu kesempatan lagi. Jangan sampai mengeluarkan saudaraku. Dia masih perlu ujian masuk universitas. Dia ingin masuk universitas. Jangan sampai hidupnya hancur hanya karena masalah kecil ini. Tolong, saya mohon. Melihat dia menangis dengan tulus. Semua orang merasa kasihan padanya. Tidak hanya guru-guru yang saling memandang. Mereka merasa ragu. Bahkan gadis-gadis yang mengklaim telah diperhatikan juga menunjukkan ekspresi bingung. Mereka mulai merasa iba. Baiklah, Lingling, kamu sangat baik. Kami akan melihat dari wajahmu. Tidak akan mengejar perkara ini lagi. Oke, Lingling, biarkan saudaramu minta maaf di depan semua orang. Berjanji tidak akan mengintip lagi. Maka kami akan membiarkannya. Begitu. Dia harus mengakui kesalahannya. Dia harus minta maaf. Zhao Lingling mendengar kata-kata ini. Seketika dia terharu sampai menangis. Dia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Dia tidak berani ragu sejenak. Dia segera berlari ke hadapanku. Ekspresi wajahnya sangat tulus. Aku harap kamu mengakui kesalahanmu. Minta maaf kepada semua orang. Mulai sekarang, jangan pergi ke kamar mandi perempuan. Kamu mengintip teman sekelas perempuan saat mandi dari jendela belakang. Semua orang akan memaafkanmu. Ya, akuilah saja. Melihat pemandangan ini, beberapa guru juga merasa sangat lega. Tanpa disadari, mereka semua memuji Zhao Lingling yang pintar dan bijaksana. Hatinya baik. Beberapa guru laki-laki yang menahan saya pun menghela napas lega. Mereka pun semuanya melepaskan saya. Semua orang berharap saya bisa terpengaruh. Mengakui kesalahan dan meminta maaf secara sukarela. Mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi. Saya dilepaskan oleh beberapa guru. Namun kemarahan di wajah saya tidak berkurang sedikit pun. Saya melakukan beberapa napas dalam. Bergerak aktif.
berjalan menuju Shaolingling. Melihat sekeliling pada para guru yang penuh dengan tatapan harapan. Sekali lagi melihat beberapa siswa perempuan yang berkumpul tidak jauh dari situ. Siswa perempuan yang menjadi korban dan sekelompok teman sekelas yang menonton. Akhirnya saya memfokuskan pandangan ke depan. Pada diri Zhao Lingling yang menangis, orang-orang merasa kasihan. Siapa yang bisa menyangka? Sepupuku yang paling saya percaya ternyata adalah dalang di balik semuanya. Aku mengakui ibumu. Plak. Aku melompat sambil menggertakkan gigiku. Menggunakan seluruh tenaga. Sebuah tamparan mendarat di wajah manis Zhao Lingling yang penuh permohonan. Itu langsung membuatnya terjatuh ke tanah. Tempat itu seketika menjadi kacau balau. Suara teriakan meramaikan suasana. Tetapi saya sama sekali tidak peduli. Sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Langsung menyerang. Dengan keras menendang Zhao Lingling. Pergi sana. Kamu juga bukan orang baik. Semuanya adalah rencanamu. Saya bahkan berterima kasih padamu selama lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya. Yang saya pukul adalah kamu. Kamu bahkan datang sendiri. Kaki pergi. Langsung menendang dagunya. Tubuhnya terpental. Zhao Lingling langsung kehilangan 2 gigi akibat tendangan. Setetes darah menyembur keluar disertai gigi. Rasa sakitnya membuatnya berteriak di tempat. Matanya dipenuhi ketakutan. Mundur sambil merangkak dan berguling. Halangi dia. Halangi brengsek ini. Pecat dia. Melihat aku masih mau menyerang. Sekelompok guru di sekitar yang ketakutan hingga membuat kulit kepala mereka merinding. Dengan cepat mereka maju dan menahan aku lagi. Seluruh lapangan bendera menjadi kacau seketika. Aku ditekan ke tanah oleh banyak tangan. Berteriak frustasi dengan amarah. Biarkan aku pergi. Buruh dipecat. Juga akan membelah kepala kalian yang membuat dokumen palsu. Melihat aku yang sudah gila ditahan lagi ke tanah. Guru-guru lain segera maju dengan cemas membantu Zhao Lingling. Zhao Lingling tidak bisa berbicara dengan jelas. Ia terus-menerus memuntahkan darah. Wajah cantiknya rusak total. Gigi hilang. Dengan wajah menyeramkan, dia berteriak kepada saya yang tertekan di tanah. Pecat dia. Kau brengsek yang merusak. Kau berani memukulku. Dia mengintip wanita di kamar mandi. Berani memukul guru lagi. Masih memukul saya. Dia harus dipecat. Diiringi dengan teriakan putus asa Zhao Lingling. Sepertinya semua sudah kacau. Kepala sekolah Wang Delu sangat marah hingga kepalanya berdenyut. Melihat sekilas wajah yang hancur karena dipukuli. Kepala sekolah Wang Sudong yang berlumuran darah. Melihat sekilas 2 gigi yang patah karena ditendang. Gadis cantik yang bibirnya sampai berdarah. Dalam sekejap, aku merasa tekanan darahku meningkat. Segala sesuatu terasa berputar. Jika tidak ditangani dengan baik, kepala sekolah ini akan berurusan. Kepalaku berdenyut-denyut. Tangkap dia dan bawa ke kantor. Kunci dia bagi saya. Telepon orang tua. Berdasarkan instruksi kepala sekolah. Beberapa guru laki-laki tampak pucat ketakutan. Tidak ada yang berani lengah sedikit pun. Menghentikan saya yang telah gila dengan keras. Saya dikirim ke kantor akademik. Siswa lainnya juga diusir oleh guru. Kembali ke kelas. Bahkan segera mengatur untuk membawa Zhao yang terluka. Lingling dan yang lainnya ke rumah sakit untuk mengobati luka. Seluruh sekolah menjadi kacau balau. Di dalam gedung kantor, serangkaian teriakan makian yang gila menyebar ke seluruh 3 lantai. Semua guru berdiri di depan pintu kantor. Melihat keluar dengan cemas. Berbicara dengan cemas. Pintu utama kantor akademik di lantai 1 diketuk keras oleh saya. Orang tua, kamu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Zhao Lingling, kamu wanita bermuka 2. Telah menyakiti saya selama 20 tahun. Saya bahkan masih berterima kasih padamu. Berpura-pura baik agar aku mengakui. Seolah-olah meminta kasihan padaku. Sebenarnya itu adalah pencemaran nama baik yang terselubung. Juga memintaku untuk mengingat budi baikmu. Huang Lauwang, biarkan aku keluar. Sialan kalian semua. Kalau bisa, pecat aku saja. Tinggalkan sekolah ini. Aku akan kembali lagi. Diiringi dengan suara teriakan. Kembali terdengar suara benda berat yang menghantam pintu. Suasana di dalam pintu pun sedikit mereda. Wang Delu berdiri di pintu masuk tangga lantai 3. Keringat bercucuran. Terus-menerus mengeluarkan tisu untuk menyeka keringat. Suaranya bergetar dan mendesak dengan cemas. Terus-menerus meringis dan memukul pegangan pagar. Di mana orang tua Li Xiaon? Segera panggil mereka. Anak nakal ini gila. Sementara itu, di kantor administrasi akademik lantai 1. Aku memegang kaki meja besar dari kepala bagian bimbingan dengan kedua tangan. Mengerahkan seluruh tenagaku. Pembuluh darah di leher menonjol. Wajahnya memerah. Suara tertekan yang terpendam selama lebih dari 20 tahun. Kekuatan aneh muncul. Dor. Suara besar mengguncang. Seluruh gedung perkantoran ikut bergoyang ringan. Meja kerja besar dari kayu cemerlang seberat ratusan kilogram. Langsung terbalik di tempat. Seolah-olah memukul hatinya setiap guru dengan palu berat. Melepaskan semua kemarahan yang terpendam selama lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya.
Saya juga terengah-engah bersandar pada meja kayu cemerlang yang terbalik. Dada bergerak naik turun dengan cepat. Menggeram dengan gigi terkatup. Masih belum puas. Hanya 2 gigi depan. Kasihan dia. Mengenang banyak detail dari kehidupan sebelumnya. Saat itu saya baru menyadari. Mengapa setiap kali saya berganti pekerjaan, Zhao Lingling selalu datang untuk melihat saya. Dan setiap kali dia datang, tak lama kemudian, saya pernah dituduh dengan tuduhan gila. Akan disebarkan ke tempat kerja yang baru. Kembali kehilangan pekerjaan. Saya marah sampai menggigit gigi. Tidak dapat memaafkan. Hidup kembali sekali. Harus melepaskan kemarahan ini. Kehidupan ini. Memiliki keunggulan ingatan selama 20 tahun ke depan. Mengetahui semua peluang bisnis untuk kaya. Meskipun dipecat. Meskipun juga tidak bisa masuk universitas. Pasti bisa sukses. Menangkap peluang 20 tahun ke depan. Tak perlu jadi orang terkaya. Meskipun tidak bekerja. Menghasilkan beberapa ratus ribu pun tidak sulit. Saya tidak bisa ujian masuk universitas. Zhao Lingling juga tidak boleh berharap ujian masuk universitas. Dendam seumur hidup. Harus dibayar seumur hidup. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Saat saya berpikir bagaimana cara keluar, tiba-tiba melihat jendela kaca besar yang bersih bersinar. Dibersihkan hingga tidak ada debu. Begitu mendongak. Di depan gerbang sekolah berdarah dan berantakan. Kedua orang itu segera diantar ke taksi. Langsung menuju rumah sakit. Begitu melihat pemandangan ini, saya langsung marah sekali. Masih ingin pergi ke rumah sakit untuk berobat. Apakah saya sudah berjanji? Setelah itu, saya langsung menunduk di tengah kantor yang berantakan dan mulai mencarinya. Sekali melihat, saya melihat benda itu yang sebelumnya. Diletakkan di atas meja, patung banteng dari besi cor. Ketika semua orang di gedung kantor, guru baru saja menghela napas lega. Krek, suara gemuruh. Kaca pecah. Saya menginjak meja kayu jati yang terbalik di lantai. Langsung melompat keluar dari jendela. Berlari ke pintu keluar. Mengejar taksi menuju rumah sakit. Tidak berniat memberi ampun kepada dua bajingan itu. Wang Delu baru saja kembali ke kantor kepala sekolah dan minum teh. Tapi mendengar suara. Melihat sosok saya yang berlari keluar dari gerbang sekolah. Seketika dia menjerit dan menyemprotkan semua teh yang dia minum. Mengangkat tangan yang bergetar dan menunjuk keluar sekolah. Kejar! Telepon. Biarkan orang tua Li Xiaon dan Zhao Lingling tidak perlu datang ke sekolah. Langsung pergi ke rumah sakit. Ini menjijikkan. Setelah berkata, Wang Delu sudah benar-benar basah kuyup oleh keringat. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dengan terburu-buru menarik sekelompok guru turun untuk mengejar. Langsung menuju rumah sakit. Aku dengan berani berlari keluar dari gerbang sekolah. Namun hanya bisa melihat taksi itu pergi menjauh. Dengan enggan berteriak sekali. Tapi aku juga tidak berniat untuk menyerahkan kesempatan membalas dendam ini. Sudah terlahir kembali. Jika aku menahan perasaan ini, itu akan terlalu menyakitkan. Aku sudah membuat keputusan. Demi reputasi sekolah. Kepala sekolah dan para guru pasti tidak berani melaporkan ke polisi. Aku masih punya waktu untuk mengejar ke rumah sakit. Meskipun tidak membunuh. Juga harus memberikan mereka bayang-bayang yang tak terlupakan seumur hidup. Hal semacam ini. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah melihat banyak hal ini. Sekolah untuk mencegah dampak yang lebih besar. Yakin mereka tidak berani melapor pada polisi. Saya masih punya banyak kesempatan untuk membalas. Saya melihat ke belakang sejenak. Para guru di sekolah sudah berlari keluar sambil berteriak. Saya cepat-cepat mencari peta di benak saya. Di kehidupan sebelumnya saya sudah bekerja di kota ini. Selama lebih dari 20 tahun. Mengantarkan makanan, mengantar paket, dan mengangkut beban berat. Sudah melakukan segalanya. Tidak berani bilang saya mengenal setiap sudut jalan. Itu juga hampir seperti peta hidup. Dalam waktu pertama, saya sudah menemukan rute terbaik untuk menghindar dari pengejar. Saya memanfaatkan kesempatan saat para guru itu belum mengejar. Langsung melompat masuk ke gang kecil di samping sekolah. Berlari cepat. Hanya beberapa persimpangan. Saya sudah berhasil mengelabui. Para guru itu semuanya tertinggal jauh. Saya segera mencari arah menuju rumah sakit. Berlari menuju pintu rumah sakit. Melihat sebuah ambulans di samping. Pasien darurat yang berlumuran darah berlari masuk. Yakin bahwa dirinya telah menemukan tempat yang tepat. Ini adalah yang terdekat dari sekolah. Juga merupakan rumah sakit terbesar di sini. Menuju rumah sakit umum ketiga Shanghai. Ini dia. Saya memandang sekeliling. Mencari senjata yang tepat. Tiba-tiba melihat di area tunggu di samping. Di samping kursi plastik ada sebuah kayu dengan pegangan. Seketika, saya merasa cerah. Langsung mengambil kayu dan berlari ke bagian gawat darurat rumah sakit. Seperti iblis yang mengerikan. Dengan gera mencari sosok dua bajingan itu di sekeliling. Tetapi setelah mencari sekeliling, tidak menemukan. Orang yang mana? Saya berjalan di jalan kecil. Seharusnya tidak lambat seperti ini. Ketika saya kebingungan melewati koridor lantai 2, tiba-tiba melihat 4 sosok panik masuk dari aula di bawah. Yang memimpin, seorang wanita paruh baya berpakaian mahal.
Wanita parubaya itu langsung menangis keras. Menangkap seorang perawat yang lewat. Perawat wanita. Anak perempuan saya berada di ruang perawatan yang mana? Namanya Zhao Lingling. Baru saja dibawa dari sekolah menengah pertama-pertama. Bagaimana keadaannya? Baru saja berbicara. Di samping ada seseorang yang mengenakan jaket. Pria parubaya dengan kemeja putih di dalamnya. Langsung berteriak dengan marah. Suruh pemimpin rumah sakit kalian keluar untuk menemui saya. Jika anak perempuan saya mengalami sesuatu yang serius, saya tidak akan tinggal diam dengan kalian. Apakah kalian tahu saya dari departemen mana? Perawat itu memegang nampan obat. Namun, dia tidak terkejut dengan situasi ini. Dia segera berkata dengan putus asa. Yang kalian maksud adalah dari sekolah menengah pertama-pertama. Pengantar itu adalah guru dan siswa, bukan? Cedera luar. Sudah didisinfeksi dan dihentikan pendarahannya. Sekarang berada di ruang perawatan 308 lantai 3. Sudah diurus untuk dirawat inap bagi gadis itu. Kehilangan 2 gigi. Bibirnya robek. Perlu dijadwalkan untuk operasi menjahit. Kata perawat itu baru saja selesai. Di depan wanita kaya itu, dia langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Tumitnya lemas. Dia terjatuh ke belakang. Beberapa orang panik dan segera membantunya. Wanita kaya itu perlahan-lahan pulih. Dia segera menangis dengan keras. Anakku Lingling. Wajahnya yang cantik. Hancur sekarang. Bagaimana dia bisa keluar lagi setelah ini? Nama belakangnya adalah Li. Anak brengsekmu itu. Melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku tidak akan membiarkan ini dengan dia. Di samping, Zhao Gang dengan kuat membantunya. Mendengar kata-kata perawat, dia juga menggertakkan gigi penuh kebencian. Dengan marah bergetar, dia menatap 2 orang yang duduk di belakang. Anak bajingan kalian itu melakukan hal yang baik. Dentang keras. Belum sempat dia selesai berbicara. Suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari koridor lantai 2. Tempat sampah stainless steel tidak tahu siapa yang telah membalikan ke tanah. Segera setelah itu, aku memegang tongkat dan berlari menaiki tangga. Langsung menuju sosok garang di 308. Itu langsung terlihat oleh 4 orang di bawah. Hanya muncul sejenak dan menghilang. Zhao Gang tiba-tiba berteriak panik. Terus menginjak-injak kaki dengan cemas. Langsung mengenaliku. Hewan kecil itu sudah naik ke lantai 3. Bukankah dia seharusnya dikurung di sekolah? Sambil membantu istrinya. Sambil berteriak marah kepada 2 orang di belakangnya. Terdiam sambil ngapain? Kejar dia. Perawat melihat situasi itu. Segera merasa buruk. Cepat-cepat berlari keluar gedung. Keamanan. Departemen keamanan. Seseorang telah membuat keributan di lantai 3. Cepat panggil seseorang. Dalam sekejap, seluruh rumah sakit tiba-tiba menjadi kacau. Di sisi lain, aku baru sampai di 308 lantai 3 dan mendengar. Wu. Guru Huang. Sangat sakit. Pasti akan diusir. Biarkan mereka mengambil gigi saya. Ambil itu. Zhao Lingling berbicara dengan suara bergetar. Menangis terisak-isak. Bibir saya sudah membelah kepala. Luka merah menyala masih mengalirkan darah melalui perban. Seluruh dagu bengkak seperti kepala merah. Duduk di tempat tidur rumah sakit. Sambil menangis terisak. Sambil menggoyangkan kaki dengan keras. Air mata menetes turun. Dia sama sekali tidak menyangka. Rencana yang seharusnya sudah diatur dengan baik. Selama saya mengakui telah mengintip gadis mandi, pasti akan dipecat. Dan saya juga akan mengingat budi baiknya seumur hidup. Dia bisa selamanya menginjak saya. Tapi langkah mana yang salah? Sampai-sampai saya bisa langsung membongkar rencananya. Bahkan menendang 2 gigi depannya di depan umum. Ini benar-benar gila keras kepala. Kepala sekolah Huang Sudong semakin dibalut dengan kain kasa. Lucunya hanya terlihat 2 lingkaran hitam di matanya. Saat ini, dia sangat marah sampai menggigit gigi. Mulutnya mengunyah sesuatu. Mengumpat dengan suara yang tidak jelas. Teman sekelas Zhao Lingling. Tunggu sampai orang tuamu tiba. Kepala sekolah dan guru akan membela kita. Kamu langsung tunjuk dia yang mengintip kalian saat mandi. Dia harus dipecat. Zhao Lingling menangis terseduh-seduh. Mendengar kata-kata Huang Sudong, dia menangis dengan lebih sedih. Tatapannya penuh dengan kebencian yang kejam. Terus bocor. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mengutuk dengan jahat. Wu, dipecat. Dia harus dipecat. Saya akan memanggil semua saksi untuk bersaksi. Dia tidak akan pernah bisa melepas topi gila itu seumur hidupnya. Topi tepi meja. Saya akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Huang Sudong baru saja mengeluarkan dari kantung plastik sebatang kaki babi panggang untuk mengisi perut. Mendengar kata-kata tajam yang keluar dari mulut Zhao Lingling yang bocor, juga secara naluri membuat punggungnya merinding. Kulitnya merinding. Melihat dengan sedikit ketakutan ke arah Zhao yang saat ini tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Hati ini lebih licik daripada wanita jahat itu. Mempertimbangkan hal ini, dalam kebingungan, dia secara naluri memberikan kaki babi panggang di tangannya. Siswa 0, Lingling ini. Mungkin kamu harus makan sedikit untuk mengisi perut.
Zhao Lingling sedang menangis dengan mulut terbuka untuk memberi angin pada lukanya. Melihat kaki babi panggang yang diberikan oleh Huang Sudong, dia semakin menangis terisak. Aku tidak punya gigi. Boom. Dia sedang sangat sedih sambil menangis. Tiba-tiba pintu ruang perawatan didorong dengan keras oleh seseorang. Seketika membuat kedua orang di dalamnya terkejut dan menggigil. Suara tangis mendadak terhenti. Aku terkesiap. Tangan kananku menggenggam tongkat dengan keras. Melihat dua orang di dalam ruang perawatan. Seketika itu juga, aku tertawa marah. Dentang. Sambil menoleh, aku menutup pintu ruang perawatan. Langsung menarik kursi dan mengunci pintu. Sambil menggeram dan mengangguk. Huang Lauwang, kamu juga layak mendapatkan kuku merah itu. Aku bisa membuatmu hidup sampai akhir tahun. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang bahagia. Zhao Lianhua, kamu juga mati saja. Tongkat ini sudah disiapkan untukmu. Begitu suara itu selesai. Seketika suara jeritan mengerikan seperti dibunuh terdengar dari ruang perawatan. Menggema di seluruh rumah sakit. Dengan satu tendangan besar. Mengarah ke wajah besar Huang Sudong yang tidak menyadari. Kuku yang besar itu menghantamnya dengan keras. Suara gemuruh. Huang Sudong terjatuh dari tempat tidur dengan posisi terbalik. Sakitnya membuatnya melihat bintang. Zhao Lingling terkejut melihat adegan mengerikan ini. Seketika ketakutan, dia menjerit sambil memeluk kepala. Aku baru saja ingin melangkah maju untuk menyerang kepala sekolah Huang. Tiba-tiba diserang oleh serangan dari samping ini. Suara jeritan wanita iblis itu membuat telingaku berdengung. Seketika kemarahan membara di dalam diriku. Mengangkat tongkat dengan tegas tanpa ragu. Langsung menuju mulut besar yang mengeluarkan darah dan menusuknya. Tutup mulutmu yang busuk itu. Plak tongkat ini benar-benar keras. Satu pukulan sampai mati. Seketika itu juga, mulut Zhao Lingling terluka parah. Darah yang susah payah berhenti kini mengalir kembali. Darah memercik-mercik. Seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang, tertelungkup di tanah. Rasa mual melanda. Tingkat kemarahanku mencapai batas maksimal. Melihat dua musuh dari kehidupan sebelumnya kembali ada di tanganku. Tentu saja, aku sangat bersemangat. Dengan sekali tendangan, aku menjatuhkan ranjang di depanku. Zhao Lingling yang ketakutan tampak seperti anak ayam. Terlihat seperti anak kecil yang meringkuk di sudut. Menutup mulut sambil mengoceh darah. Sampai-sampai tidak bisa menangis. Kepala sekolah Huang Sudong akhirnya bereaksi. Terkena jatuhnya tempat tidur yang terbalik. Langsung meludah keluar barang yang ada di mulutnya. Seketika menangis dengan hidung meler dan air mata. Darah bercampur dengan ingus dan air mata semua terperangkap di wajahnya oleh perban. Menggunakan tangan dan kaki merangkak ke sudut dinding. Ibu, jangan pukul aku lagi. Aku tidak berani lagi. Saat ini, serangan ganda telah sepenuhnya menghancurkan pertahanan psikologisnya. Tadi masih bersama Zhao Lingling. Sikapnya yang garang sudah lenyap. Tak pernah menyangka akan bertemu dengan virus sepertiku ini. Dia hanya menuduh anak ini mengintip perempuan mandi di pemandian. Anak ini mau mengambil nyawanya. Aku hanya tertawa sinis. Sama sekali tidak peduli dengan semua itu. 20 tahun penderitaan di kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar melihat Huang Sudong si orang tua bangka ini. Mengambil gelar guru tingkat kota dan pensiun dengan kehormatan. Pensiunnya mencapai 18.000 per bulan. Dia juga menjadi ahli yang dipanggil kembali. Dia bisa mengampuni dirinya sendiri. Di kehidupan ini tidak hanya ingin membunuhnya, tapi juga membuatnya tidak bisa menjadi guru sama sekali. Kaki menendang baskom dan termos yang menghalangi jalan. Aku maju dan langsung menggenggam kerah baju Huang Sudong. Mengangkat kepalanya. Huang Lauwang, kau benar-benar dipukuli olehku, kan? Apalagi masih lapar. Maka biarkan kau makan sepuasnya. Aku mengambil tongkat di tanganku dan secara mendadak menyodorkannya ke mulut Huang Sudong. Makan. Tongkat itu memukul gigi depannya yang rapat. Mengeluarkan suara dentingan yang mengerikan. Membuat orang merinding mendengar suara itu. Huang Sudong bahkan menggigit giginya karena sakit. Tidak berani sedikit pun untuk melepaskan. Zhao Lingling berjongkok di sudut dinding. Baru saja sedikit merespon. Segera mendengar suara ketukan yang tak terperi. Seketika seluruh tulang di tubuhnya mulai bergetar. Ketakutan membuat bulu kuduknya rontok satu persatu. Seluruh dirinya benar-benar mengalami keruntuhan mental. Membuka mulutnya yang penuh dengan darah. Memegangi kepala dan melarikan diri ke pintu. Saat itu juga, sekelompok orang berlarian ke arah pintu. Ayahku, Li Qiang, menjadi yang pertama terkena. Dengan ketakutan, melihat melalui kaca pintu ruang perawatan. Anaknya menggunakan tongkat yang begitu besar untuk berbuat kekerasan. Ketakutan membuatnya memutar gagang pintu dengan liar. Buka pintu, buka pintu. Gagang pintu berputar mengikuti gerakannya. Terus-menerus mengenai kursi yang menyangga. Sementara itu, Zhao Gang juga menarik istrinya untuk berlari ke depan. Melihat Zhao Lingling di dalam pintu dengan wajah mengerikan penuh darah. Dia juga terkejut hingga sesak napas seketika. Dia mendorong Li Qiang dengan kuat. Dengan mata merah, dia menabrak pintu dengan gila. Jika kau berani mengganggu adikmu lagi, coba saja. Saya tidak bisa memaafkanmu.
Saya tidak akan membiarkan kalian berdua yang bernama Li keluar dari keluarga Zhao. Buka pintu. Buka pintunya untukku. Zhao Lingling sudah sangat ketakutan sampai bingung. Dia paling-paling hanyalah seorang siswa perempuan yang berhati jahat. Menganggap dirinya hebat hanya karena sedikit berkelit. Dia tidak pernah melihat cara balas dendamku yang sebegini gila. Karena ketakutan, dia bahkan lupa bagaimana cara membuka pintu. Dengan mulut terbuka lebar mengeluarkan busa darah. Berlari ke pintu sambil menatap melalui jendela kaca. Menangis terisak kepada orang tuanya di luar. Mendorong pintu dengan bunyi keras. Ayah, ibu, tolong aku. Begitu melihat putrinya dengan mulut penuh darah. Terus menangis dan berteriak. Seketika membuat Zhao Gang dan Cai di luar pintu. Hati pasangan Jin Feng terasa tersayat-sayat. Satu keluarga yang terdiri dari 3 orang berteriak dan menangis di balik kaca pintu. Sekelompok orang di depan pintu berteriak dan gaduh. Tentu saja itu menarik perhatian saya. Secara sembarangan melempar Huang Sudong yang sudah berdarah-darah ke samping. Saya berbalik dengan gigi terkatup. Menghampiri Zhao Lingling di depan pintu. Belum makannya. TM, menangislah lebih keras. 20 tahun. Hari ini saya akan meminta kamu membayar sedikit bunga. Saya berbisik sambil menggertakkan gigi. Sambil memegang tongkat berdarah milik orang tua itu. Melangkah satu persatu menuju Zhao Lingling. Perasaan tertekan yang kuat ini seketika membuatnya terloncat dan memukul pintu. Dalam ketakutan, dia terus menoleh dan berteriak. Zhao Gang di depan pintu melihat wajah saya yang marah. Dia sudah ketakutan sampai wajahnya pucat. Dengan gemetar dia berteriak ke dalam pintu. Dasar bodoh. Apa yang ingin kau lakukan? Ayahmu adalah sampah yang tidak berguna. Lingling adalah putri keluarga Zhao. Coba kau sentuh dia. Lihat apa yang terjadi. Kau sudah selesai. Aku memperingatkanmu. Jangan dekati lagi. Saat ini, Cai Jinfeng melihatku yang semakin mendekat. Dia hampir menangis dan kehilangan kesadaran. Menangis sambil memukul-mukul jendela kaca. Dengan frantikali menunjuk ke pegangan pintu. Lingling, buka pintunya. Lingling, buka pintu. Namun, Zhao Lingling yang sudah ketakutan. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa berpikir. Dia hanya terus-menerus mengetuk pintu dan berteriak. Dia sama sekali tidak memikirkan kursi yang terjebak di pegangan pintu. Ibu, tolong aku. Tanpa menunggu dia melanjutkan teriakannya. Aku sudah berada di belakangnya. Tanpa merasa kasihan, aku menarik rambut panjangnya. Langsung diputar dengan kuat. Dong. Zhao Lingling jatuh terlungkup ke tanah. Terjatuh sampai kepalanya pusing. Begitu membuka mata, dia langsung melihat saya tersenyum jahat seperti iblis melihatnya. Mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi. Seolah-olah ingin menembus kepalanya. Adegan menakutkan ini membuat Zhao Lingling menggigil. Di bawah bokongnya langsung hilang. Membasahi lantai dalam jumlah besar. Berteriak sambil menggelengkan kepala dengan panik. Kakak, saya salah. Kak, saya tidak berani lagi. Berhenti. Saya memohon padamu. Keponakan besar, kasihanilah adikmu. Saya sudah berlutut di depanmu. Zhao Qiang melihat putrinya akan ditembak. Seketika membuatnya ketakutan hingga kedua kakinya lemas. Dia yang sebelumnya sangat berani sepanjang jalan. Saat ini bahkan tidak bisa berdiri. Seorang pria besar menangis terisak-isak. Terus-menerus meminta ampun di depan pintu. Dia tentu saja tahu rencana putrinya. Ini sebenarnya adalah rencana yang sudah disusun oleh mereka berdua, ayah dan anak. Tapi hasilnya tidak seharusnya seperti ini. Seharusnya aku diharuskan mengakui tuduhan mengintip di kamar mandi wanita. Lalu diusir dari sekolah. Seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Secara logika, pada saat ini, seharusnya mereka berdua sudah merayakan dengan sampanye. Tapi sekarang ini situasi apa sih? Bocah bodoh yang selalu lemah seperti ayahnya. Kenapa tiba-tiba menjadi gila? Bahkan berani memukul guru. Terlebih lagi, dia memukul putrinya sampai seperti ini. Saya mendengarkan suara di luar. Paman yang baik sudah menangis dan mengalah. Dalam hati terus tertawa sinis. Pasangan ayah dan anak ini tidak ada yang baik. Aku langsung mendengus. Menggenggam erat tongkat di tanganku. Yang bernama Zhao. Jangan berpura-pura menangis. Sebenarnya ada apa? Kamu lebih tahu di dalam hatimu daripada siapapun. Karena kalian ingin menghancurkan hidupku selamanya. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bilang. Tuduhan terhadapku ini. Siapa yang memutuskan? Tidak bilang. Aku bisa menusukkan. Saat aku hendak menusukkan tongkat itu, Zhao Lingling langsung berteriak ketakutan. Menggenggam tongkat yang berlumuran darah itu. Berjuang melawan. Menangis keras. Ayah, tolong aku. Suara ini. Ayah. Zhao Gang langsung lemas. Dengan suara, plak, dia berlutut. Menghadap Li Qiang di sampingnya, dia membungkuk berkali-kali. Apa kabarmu? Kakak ipar. Kak Qiang. Aku mohon padamu. Biarkan anakmu melepaskan putriku. Anggap saja ini kesalahanku. Apakah aku tidak boleh mengaku? Aku sudah mengaku. Apa belum cukup? Li Qiang melihat sosok yang biasanya dominan.
yang selalu mengatur dirinya sendiri. Adik ipar tiba-tiba berlutut di hadapnya. Dia juga kaget dan terkejut. Dengan cepat dia juga berlutut di hadapan adik ipar. Membungkuk berkali-kali. Adik ipar, jangan bilang begitu ah. Semuanya salah anak nakal di rumah saya. Dia sudah gila, ya? Aku yang bikin kamu menderita. Aku berlutut meminta maaf kepadaku. Aku pasti akan membela anak nakal itu demi minta maaf ke Lingling. Mereka berdua berlutut. Begitu mereka menghantamkan kepala. Dua istri juga terkejut, menangis dan terburu-buru maju menarik. Ibuku Shaolan juga menangis. Memukul suaminya yang malas di rumah. Lihatlah akar busuk di rumah Litua. Membuat keponakanku dalam keadaan baik. Aku menceraikanmu. Pada saat itu, perawat sudah memimpin keamanan. Beberapa pria kekar berlari ke lantai 3. Begitu melihat pemandangan di pintu, pasangan itu saling memberi hormat. Perawat dan petugas keamanan juga terkejut. Sekali lagi melihat ke dalam. Sudah berantakan sejak lama. Dalam keadaan kacau balau. Seketika, perawat itu panik dan terus memukul kaki sambil berteriak. Kalian berdua masih beribadah di sini? Segera buka pintu dan selamatkan orang. Mendengar kata-kata ini, Cai Jinfeng dan Shaolan cepat-cepat menarik suami mereka ke samping. Di pintu kembali. Cai Jinfeng bahkan menangis sambil meminta bantuan kepada petugas keamanan. Tolonglah, kami mohon. Segera buka pintunya. Anak perempuanku hampir mati karena anak nakal itu. Aku melihat petugas keamanan datang. Menyadari waktu tidak banyak. Dia memutuskan untuk menyerahkan tongkatnya. Dia langsung mengangkat kaki ke arah Zhao Lingling. Dia menendang wajah cantik yang sangat dia banggakan. Sangat puas. Menghancurkan wajah. Itu juga seumur hidup. Sambil menendang, dia berteriak marah ke arah pintu. Kau ini orang yang tak berdaya. Kenapa kamu berlutut untuknya? Aku ini anakmu sendiri. Kau tidak percaya padaku. Sejak aku lahir, siapa di antara orang-orang Zhao yang pernah bersikap baik kepada kita? Kau tidak bisa bersikap tegas sekali saja? Apa kau mau jadi pecundang seumur hidup? Tidak mau membantu anakmu? Apakah kau masih bisa disebut sebagai ayah? Di luar pintu ada dua orang besar. Para satpam secara bersamaan menendang pintu dengan keras. Seketika, pintu menjadi penyok. Kaca langsung pecah. Li Qiang mendengar suara anaknya yang sedang marah dari dalam. Seketika naik darahnya karena marah. Anjing kecil. Berani mengatakan hal ini pada pamanmu? Ibumu juga anggota keluarga Zhao. Pasti kau yang mencari masalah di sekolah. Semua guru di sekolah sudah mengatakan. Kau mengintip siswi saat mandi. Ditangkap basah. Kau berani memukul guru? Anjing kecil. Segera lepaskan sepupumu. Aku mendengar ini. Seketika hatiku hancur. Marah hingga terus mengangguk. Ayah dari menantu payah ini. Seperti kehidupan sebelumnya. Bahkan tidak mau mengakui bahwa anaknya difitnah. Terus-menerus melindungi putri orang lain. PFF. Mengingat hal itu, saya menendang dengan keras. Di hidung Zhao Lingling yang menjulang. Seketika itu merusak wajahnya. Diiringi jeritan Zhao Lingling yang menyedihkan. Saya terus-menerus menghujat dengan keras. Mereka berdua, ayah dan anak, merencanakan untuk menghancurkan hidupku selamanya. Jika begitu, aku juga akan menghancurkan hidupnya selamanya. Ibuku juga bukan orang baik. Dia bernama Zhao. Apakah dia menganggapmu, menantu yang datang, sepanjang waktu? Apakah dia menganggapku, anak kandungnya? Dari kecil hingga besar. Setiap kali gajian, aku memberikan Zhao Lingling makanan dan pakaian. Semua tabungan keluarga diberikan kepada adiknya, Zhao Gang. Apakah ibuku pernah membelikanku pakaian? Tidak ada, saya harus tumbuh besar tanpa pakaian. Saya bahkan harus tumbuh besar telanjang. Tidak heran kakek nenekku bersamamu. Anak malas ini memutuskan hubungan. Kalian berdua layak untuk memiliki anak? Aku adalah anak kandung kalian. Sekarang aku difitnah oleh Zhao Lingling dan ibunya. Kalian tidak bertanya langsung menuduh aku yang melakukannya. Sejak kecil sampai dewasa. Apakah aku pernah melakukan satu kesalahan pun? Suara keras terdengar lagi. Dua petugas keamanan langsung menuju ruang perawatan. Engsel pintu hancur akibat tabrakan. Hampir ambruk. Segera akan menerobos masuk. Zhao Lan mendengar suara penghinaan dari anaknya yang sangat tidak terpuji. Seketika itu, hidungnya melengkung karena marah. Melompat sambil mengumpat. Kau, anak bajingan. Kau adalah kakak. Untuk apa membahas dengan adikmu? Kenapa saya harus mengeluarkan uang untuk kalian berdua? Orang asing? Ayahmu hanyalah menantu yang masuk ke keluarga. Lingling adalah anak dari keluarga Zhao. Dia lebih dekat dibandingkan anak kandungku. Jika aku meninggal, warisanku hanya untuk adikmu. Kalian jangan berharap mendapatkan sepeser pun. Kau hewan brengsek. Lingling begitu baik dan mengerti. Bagaimana mungkin dia menuduhmu? Lihat aku masuk dan tidak menguliti kulitmu. Aku mau kamu berlutut minta maaf kepada pamanmu. Zhao Lingling saat ini sudah menerima berapa banyak tendangan di wajahnya. Suara tangisnya sudah parau. Serak dan tidak enak didengar. Mom dan Dad, selamatkan aku. Aku mendengarkan orang tuaku ini.
Ucapan brengsek yang sama sepanjang hidup. Juga benar-benar telah menyerah pada mereka. Menggeram dengan gigi terkatup. Melihat Zhao Lingling di bawah kakiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Seumur hidup harus membayar dengan seumur hidup. Bahkan satu hari pun tidak bisa. Seketika mengangkat kakinya dengan keras. Akan menendang lagi. Pintu ruang perawatan tiba-tiba didobrak oleh dua petugas keamanan. Kerumunan seketika menyerbu ke arahku. Langsung menabrak saya dan menekan saya ke tanah. Tangan dan kaki saya seketika sudah terkontrol. Meskipun saya berjuang dengan frustasi, itu juga tidak ada gunanya. Suara gaduh yang berantakan seketika memenuhi seluruh ruangan rumah sakit. Menekan. Lingling. Saya ingin anak nakal ini membayar harganya. Dipecat. Harus memaksa sekolah untuk mengeluarkannya. Lihat anak nakalmu itu. Ini semua adalah masalah dari keluarga Tuali. Saya ditekan ke tanah. Berteriak dengan enggan. Yang bernama Zhao. Meskipun sekolah mengeluarkan. Suatu hari nanti. Ruang tunggu rumah sakit penuh sesak. Saya diikat dengan spray dan ditekan ke kursi. Kedua tangan diikat di sandaran kursi. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun begitu, saya masih tidak mau menerima penghinaan. Berlawan dengan gigi terkatup. Menghujat tanpa henti. Gagang kura-kura. Voldemort. Aku ini anak kandung kalian. Kalian benar-benar tidak percaya padaku. Kenapa kalian melahirkanku dulu? Kenapa? Kalian hanya mementingkan diri sendiri, kan? Percayalah padaku. Cari orang untuk menyelidiki. Apakah ini begitu sulit? Dengarkan teriakanku setelah terpendam. Jeritan yang meledak setelah 20 tahun kekecewaan. Membuat beberapa orang di sana merasa seakan diserang oleh suara setan. Jiwaku ditanya. Dentang. Kursi yang mengikatku. Berdentang karena perjuanganku yang hebat. Seakan-akan akan melepaskan diri dalam sekejap. Li Qiang bergetar karena marah. Terutama di bawah tatapan semua orang. Kehilangan muka sepenuhnya. Semua kekesalan dalam tubuh. Seolah-olah saat ini akhirnya bisa. Menunjukkan kekuatan di depan anak. Mendekati dengan marah. Kau, makhluk kecil. Lihat saja aku tidak memukulmu. Dia baru saja mengangkat tangan dan melangkah maju. Berpura-pura akan menyerang dengan keras. Namun aku langsung terkejut dan melotot. Melihatnya dengan gigi terkatup seperti anjing gila. Ayo, pukullah, pria penyembur kura-kura. Lihatlah kau, orang tolol yang terpaksa menikah dengan keluarga Zhao selama 20 tahun. Bagaimana semua itu dilampiaskan ke anakmu sendiri. Dari kecil sampai besar. Selain memukuli aku. Apakah kau berani memandang orang-orang Zhao sekalipun? Seharusnya jadi seorang pria. Kau memang benar-benar ingin membunuhku. Ayo! Teriakan marahku yang penuh kemarahan. Seketika membuat Li Qiang terkejut dan tatapannya bergetar. Wajahnya pucat. Terkejut oleh aura anaknya sendiri hingga mundur beberapa langkah. Di wajah orang-orang di sekitar muncul nada merendahkan. Li Qiang seketika semakin memerah wajahnya. Menggigit gigi dan meludah dengan kesal. Mengutuk dalam hati dengan suara rendah. Dia menggigil tapi tidak berani maju lagi. Ini, hewan kecil ini bicara omong kosong. Dia pasti sudah gila. Zhao Lan saat ini juga tidak bisa menahan rasa malu terhadap suaminya yang pengecut. Dia langsung maju dan mengangkat tangannya untuk menamparku di wajah. Tatapannya tajam, tidak seperti ibu kandung. Hewan kecil, aku biarkan kamu. Aduh, lepaskan. Lepaskanlah. Dia menamparku. Baru saja mengenai tepi wajahku. Tiba-tiba aku menyodorkan kepala dan langsung menggigitnya. Di tempat yang paling lembut di dekat telapak tangan. Seketika darah mengalir. Jeritan menyedihkan seperti dibunuh langsung meledak. Pendengar merasa ketakutan. Bulu roma meremang ke sana kemari. Aku menggigit gigi dengan kesal dan berusaha sekuat tenaga. Di kehidupan sebelumnya, ibuku ini adalah Voldemort. Mengusir rasa dendam yang sudah ada lebih dari 20 tahun. Semua rasa itu terakumulasi di deretan gigi yang keras. Tidak peduli siapa yang menyerang, dia terus dipukul dan didorong. Bahkan jika mati, dia tidak akan menyerah. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Matanya berwarna merah karena marah. Melihat pemandangan ini, kepala sekolah Huang yang datang terburu-buru dari sekolah. Delu juga menangis memanggil ayah dan ibunya karena marah. Dia memberi arahan dengan panik kepada beberapa guru untuk membantu. Dia tertegun hingga terus-terusan menginjak-injak tanah. Mengangkatnya, membuka mulutnya, mencubit pipinya, mencubit hidungnya. Jika hidungnya dicubit, dia akan menyerah. Di tangan Zhao Lan saat ini terasa sakit yang menyiksa. X menangis dengan keras. Dia terus-menerus menginjak dan memukul paha. Bagaimana monyet kecil ini bisa menjadi bajingan? Aku adalah ibumu. Apakah kamu berani menggigitku? Li Qiang di samping bahkan lebih panik. Melihat telapak tangan istrinya yang berdarah akibat digigit. Itu membuatnya ketakutan hingga kakinya kejang. Dalam keadaan panik, aku tak berani maju. Hanya bisa berusaha keras mengarahkan para guru yang membantu. Cepat, cepat, tarik mereka buka. Anak sialan ini sudah gila. Aku dipenuhi dengan kemarahan.
Sama sekali tidak peduli pada orang-orang yang mencabik wajah dan menutup hidung. Menggigit daging telapak tangan Zaolan dengan kuat. Mataku dipenuhi dengan air mata. Penuh dengan kebencian. Aku merasa tertekan. Ini ibuku sendiri. Seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Mereka sama sekali tidak meragukan. Semua hanya mendengarkan Zhao Lingling. Sama sekali tidak pernah mempercayai aku. Di kehidupan ini, aku juga tidak perlu menjelaskan. Semua sudah aku alami di kehidupan yang lalu. Sama sekali tidak ada yang ingin peduli pada kebenaran. Kehidupan sebelumnya. Menangis sambil berlutut di depan mereka untuk menjelaskan. Memohon kepada mereka untuk mempertahankan status siswa agar aku bisa ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi yang disebut orang tua kandung ini. Bahkan sedikit pun mereka tidak mau percaya pada kata-kataku sebagai anak kandung mereka. Dengan paksa, sekolah bersatu untuk mengeluarkan saya. Membuat saya tidak bisa ikut ujian masuk universitas. Menghancurkan hidup saya selamanya. Itu belum semuanya. Setelah itu, saya terus-menerus terombang-ambing bekerja serabutan. Karena selalu dirumorkan oleh adik perempuan saya, Zhao Lingling. Jadi, saya sering dipecat. Selama bertahun-tahun, saya tidak bisa mengumpulkan uang sewa. Bahkan untuk makan pun menjadi masalah. Namun, orang tua kandung ini lebih memilih menyerahkan gaji dan tabungan hasil kerja seumur hidup di sistem. Semua diberikan kepada Zhao Lingling untuk berlibur dan membeli barang mewah. Namun, mereka enggan memberi saya, anak kandung mereka, sedikit uang untuk makan. Di rumah, bahkan tidak ada satupun ruangan untuk saya. Di hari besar, mereka mengunci pintu dan tidak membiarkan saya masuk. Melihat saya terlempar di jalanan, mereka bahkan menambah dengan mengatakan memutuskan hubungan ibu dan anak. Seumur hidup tidak ada komunikasi sama sekali. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Terlahir di keluarga seperti ini. Kenapa orang tua di kehidupan sebelumnya lebih memilih untuk percaya pada seorang keponakan? Mereka tidak mau percaya padaku. Padahal aku dari kecil hingga besar. Belajar tidak pernah membuatku khawatir. Juga tidak pernah nakal. Sejak kecil, tidak ada yang memanjakan di rumah ini. Aku hanya seorang anak dari menantu yang masuk ke keluarga. Aku sudah hidup dengan hati-hati. Tapi ketika ada masalah, bahkan orang tua kandungku sendiri tidak mempercayaiku. Dendam dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalas. Tidak ada yang bisa berharap aku memaafkan. Aku dicengkeram hidungku. Bertahan selama beberapa menit. Akhirnya aku kehabisan napas. Sulit bernapas. Terpaksa memuntahkan daging telapak tangan Zaolan. Cih, aku melihat Zaolan yang terjatuh sambil memegang telapak tangannya. Dalam pelukan Liqiang, Zaolan menangis terisak-isak. Aku langsung memuntahkan darah dengan jijik. Lalu aku menggelengkan kepala. Dengan marah, aku mengusir tangan guru yang mencengkeram hidungku. Menggigit ke udara beberapa kali. Menakuti semua orang. Semua pergi dari sini. Setelah itu, tanpa menunggu orang tuaku berbicara, aku langsung menatap mereka dan mulai mengumpat. Zhao menjadi Liqiang. Jika kalian bahkan tidak percaya pada anak kalian sendiri, hanya mempercayai Zhao Lingling, maka kita hari ini akan memutuskan hubungan ayah dan anak. Memutuskan hubungan ibu dan anak. Seumur hidup tidak saling berhubungan. Hidupku baik atau buruk, tidak perlu kalian khawatir. Anggap saja tidak pernah melahirkanku. Setelah kata-kata ini terucap, Zaolan yang menangis memiliki air mata di wajahnya. Keringat dingin sebesar kacang kedelai di dahinya. Masih tidak lupa untuk mengutuk dengan marah. Anak brengsek. Semua ini karena kakek dan nenekmu yang sudah tua itu memanjakanmu. Membiarkan barang kotor dari keluarga Li kalian masuk ke keluarga Zhao kami. Merusak reputasi keluarga Zhao kami. Membuatmu menamai Zhao tetapi kamu tidak mau. Harus menggunakan nama keluarga Ji. Sejak kecil aku melihat kamu tidak sebaik adikmu, Lingling, yang selalu patuh dan mengerti. Sekarang kalian benar-benar terungkap. Ini adalah sifat buruk dari keluarga Laoli, kan? Aku akan menganggap tidak pernah melahirkanmu. Bunyi benturan. Suaranya baru saja selesai. Pintu ruang tamu langsung di-kick open. Zhao Gang masuk dengan gigi terkatup erat. Di belakangnya, ada putrinya yang sudah dibalut kepala sepenuhnya. Dan ada istrinya, Cai Jinfeng, yang penuh dengan kebencian. 3 orang dalam keluarga itu datang dengan sangat agresif. Tidak pernah melahirkan. Hari ini aku tidak akan melapor ke polisi. Anak bajingan ini harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Aku tidak akan menggunakan nama keluarga Zhao. Sambil berbicara, Zhao Gang semakin marah dan berpaling. Ia mengambil pot bunga keramik di meja sebelah dengan satu tangan. Ia berteriak dan berjalan menuju aku yang terikat. Aku akan membalas dendam untuk putriku terlebih dahulu. Kembali ke kelas 3 SMA. Saya langsung memukul kepala sekolah dengan batu bata. Saya juga mencabut 3 gigi depan dari si cewek cantik sekolah. Hanya karena mereka di kehidupan sebelumnya salah mengira saya adalah orang gila. Setelah melakukan ini, saya masih merasa tidak puas. Setelah setengah bulan, saya kembali diam-diam ke sekolah. Berniat melakukan sesuatu yang besar.
Kebetulan saya melihat Zhao Lingling diserang oleh dua teman sekelasnya. Saya berdiri di tepi jendela sambil menikmati pemandangan. Tak disangka kepala sekolah Huang Sudong muncul untuk menghentikan. Melihat semua siswa terdiam karena terkejut olehnya. Saya mengangkat batu bata dan berlari masuk sambil berteriak. Huang Ju Huang Wang, kakek membawakanmu makanan favorit yang besar. Huang Sudong sama sekali belum menyadari. Belakang pinggangnya langsung terkena tendangan terbang saya yang kuat. Seperti gulu yang berguling-guling. Kepala saya terjebak di kerumunan di kelas. Terus-menerus menabrak beberapa meja. Ju Qianqian terkejut saat melihat di pintu. Saya yang masuk sambil mengangkat bata di tangan. Seketika wajahnya pucat karena ketakutan. Menggigil ketakutan. Su Ting bahkan langsung berteriak keras. Li Xiaon kembali seperti hantu. Detik berikutnya, seluruh kelas jadi berantakan. Semua siswa berteriak ketakutan. Berlari berdesak-desakan menuju pintu. Takut terlibat. Di tengah jeritan panik semua orang. Saya melangkah di atas meja yang terjatuh dan berlari ke depan. Huang Ju, saya berterima kasih kepada ibumu. Karena sudah melahirkan kamu yang bodoh ini. Mati saja kamu. Suara maki-maki baru saja berhenti. Bata di tangan saya juga jatuh bersama. Huang Sudong tergeletak di antara jajaran meja dan kursi yang berantakan. Saat masih merasa pusing dan bingung. Tiba-tiba mendengar teriakan saya datang menghadang. Seketika dia terkejut dan mengangkat lengan untuk menutupi. Suara ledakan yang keras. Batu bata di tangan saya dengan kuat menghantam pada siku Huang Sudong yang melindungi kepalanya. Krek, batu bata itu langsung patah menjadi dua. Huang Sudong seketika matanya memerah, memeluk lengannya. Kesakitan mengeluarkan teriakan yang memilukan. Dalam kabut, melihat sosok yang menaiki. Bayangan mimpi buruk di tubuhnya. Mendengar teriakan mengerikan Huang Sudong. Guru Tian yang bingung akhirnya bereaksi. Dengan cepat maju dan menarik saya. Melihat saya tidak mau berhenti. Guru Tian yang semakin panik berteriak tanpa memperhatikan apapun. Menghalangi dia. Siswa Li Xiaon, kamu tidak boleh memukul guru. Hanya ada satu celah yang terhalang. Huang Sudong memeluk lengannya. Menangis dengan hidung berair dan air mata bercucuran. Seperti terjebak, dia merayap keluar dari bawah meja. Dia merayap keluar dari lubang meja. Sambil menghindar ke belakang kerumunan siswa. Sambil menangis dan berteriak. Berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tumpukan siswa menuju kelas. Jangan menghalangi jalanku. Minggir. Tahan dia. Pembunuhan. Li Xiaon, bagaimana kau masih berani kembali? Kau sudah dipecat. Dengan sekali lempar. Itu langsung membuat Huang Sudong ketakutan setengah mati. Mendengar teriakan menyayat telinga itu. Saya malah merasa adrenalin meningkat. Semakin bersemangat. Sebaliknya, saya tidak punya rencana untuk menghindar. Saya langsung mengeluarkan kepiting dari saku. Menepuk dahi Guru Tian. Menepuk dahi Guru Tian. Saya bawakan kamu kepiting. Kepiting mabuk dari Menara Cunyuan. Benar-benar barang yang baik. Jauhkan diri. Jangan sampai darahmu menyiprat. Sambil berbicara, saya mengambil barang di samping. Sebuah kaki meja yang hancur berantakan. Dengan senyum menyeramkan langsung menuju Huang Sudong yang panik melarikan diri. Huang Wang, selama kamu masih mengajar di sekolah 1, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Benar-benar hebat ya. Mengganggu sampai seperti ini. Kamu tidak hanya mengintip siswi saat mandi, tetapi juga berhubungan dengan rekan kerja perempuan. Istrimu belum menceraikanmu. Kamu masih bisa menjadi kepala dan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi hari ini, aku akan mengantarmu pergi dari sekolah 1. Huang Sudong terkejut melihat sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di belakangku. Dia benar-benar ketakutan sampai mengompol. Tremor karena ketakutan. Bahkan menangis pun tidak beraturan. Memeluk lengan. Berguling dan merangkak, menerobos kerumunan siswa yang panik. Tanpa memperdulikan citra, dia langsung merangkak keluar dari bawah kaki siswa. Pergi! Tolong! Dia berteriak sekuat tenaga. Suara teriakan yang menakutkan seketika menggema di seluruh gedung sekolah. Saya mengejar ke sana. Tanpa ragu, aku memukulnya. Langsung mengenai pangkal paha kuning yang terpelintir itu. Berteriak lebih keras. Apa kamu belum makan? Beritahu kepala sekolah yang bingung itu. Aku sudah kembali. Apakah dia masih ingin pensiun? Punya keberanian untuk membuatnya melapor? Lebih keras sedikit. Bang! Satu pukulan. Seketika rasa sakit membuat Huang Sudong berteriak. Bahkan lebih berjuang mati-matian di antara para siswa. Mereka berusaha menyelinap keluar di antara banyak kaki. Jangan dipukul lagi, jangan dipukul lagi. Kakek Li, aku salah. Kakek Ji, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku melihat Huang Sudong yang terdesak seperti anjing. Dalam hati semakin bersemangat. Langsung maju dan menginjaknya. Pada pergelangan kaki yang terkilir dan berjuang. Huang Sudong seketika merasakan sakit yang tajam di pergelangan kakinya. Au! Putus, putus. Jangan pukul lagi, Kakek Li. Ampuni saya. Ya. Itu saya. Hari itu saya yang mengintip siswi di kamar mandi perempuan. Aku berhasil melakukannya.
Saya tidak seharusnya mencemarkan nama baik kakek Li. Ampuni aku. Saya benar-benar salah. Ah, siapa yang bisa menyelamatkan saya? Saya sudah tidak berani lagi. Huang Sudong menangis dengan hidung meler dan air mata bercucuran. Suara jeritan bercampur dengan ratapan pengakuan dosa. Langsung menggema di seluruh gedung sekolah, atas dan bawah. Semua guru dan siswa di kelas terkejut. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di lantai bawah. Saya mendengar permohonan maaf dan pengakuan salah dari Huang Sudong. Bahkan, saya langsung tertawa tanpa ragu. Hahaha, kamu juga tahu cara meminta maaf, ya? Terlambat. Semua orang di Ishong sedang mendengarkan. Huang Sudong ini, selama 1 hari. Tetap guru-guru dari Ishong. Saya tidak akan membiarkan dia selama 1 hari. Jika bisa, laporkan dan tangkap saya dan Huang bersama-sama. Saya masih muda. Paling tidak, saya akan terkurung beberapa tahun. Lihatlah kepala sekolah Huang yang bingung itu. Apakah saya rela mengorbankan kehidupan pensiun saya yang akan datang? Apakah saya takut kehilangan reputasi di akhir hidup? Barang-barang seperti Wang Huang ini bisa saja menjabat sebagai kepala pengajaran di sekolah kalian. Ini tempat apa? Sambil berbicara, saya sekali lagi mengayunkan kaki meja yang saya pegang. Dengan keras memukul Huang Sudong. Di bokongnya yang besar dan berlemak yang bergetar. Bang! Huang Sudong menjerit dengan keras. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Langsung terpicu insting bertahan hidupnya. Mengerang, ia berjuang untuk merangkak dari tanah. Dia dengan paksa merangkak keluar dari tumpukan siswa. Saya melihat pintu yang terhalang oleh sekelompok siswa yang gaduh dan panik. Saya segera ingin mengejarnya. Dengan dahi berkerut, saya berteriak. Semua, berikan saya jalan. Namun, siswa-siswa ini sudah mengalami kepanikan karena penampilan saya yang gila. Saat ini semua orang berteriak ingin berlari keluar dari satu-satunya pintu kecil ini. Dalam sekejap, semuanya berkumpul bersama. Pada saat itu, Huang Sudong yang mencoba melarikan diri seperti Wang sudah terpaku karena ketakutan. Berdiri sambil bersandar pada dinding. Berlari dengan pincang sambil menangis dan berteriak menjauh. Tolong! Kepala sekolah, tolong saya! Melihat situasi itu, saya langsung menggigit gigi dengan marah. Segera saya menoleh. Bersiap untuk melompat keluar dari jendela belakang kelas. Terus membidik Huang ini. Namun, ketika saya menoleh, saya kebetulan melihat Zhao Lingling yang wajahnya pucat. Dia saat ini tampak tidak berwarna. Dia mundur sambil gemetar. Sambil memandang ke arah saya. Bukan aku. Kak, saya ini adikmu, Kak. Aku tidak mau. Kita tumbuh bersama sejak kecil, Kak. Setelah hanya berbicara 2 kalimat, Zhao Lingling langsung menangis ketakutan. Melihat Huang Sudong dipukul habis-habisan sekali lagi. Dia sama sekali tidak menyangka bisa bertemu saya di sekolah. Ini sungguh seperti mimpi buruk. Tubuhnya bergetar. Dia langsung ketakutan sampai mengompol. Ketika saya melihat Zhao Lingling yang baru saja terlupakan, tiba-tiba dia malah tertawa. Hampir saja saya melupakanmu. Begitu suaranya habis, Zhao Lingling tiba-tiba berteriak putus asa. Dia langsung terkejut sampai gila. Oh, orang tuaku. Tanpa menunggu saya bereaksi, Zhao Lingling tanpa memperhatikan penampilannya langsung menginjak kursi. Dia melompat dengan keras dari jendela belakang. Pelung. Dia baru saja jatuh di kebun belakang. Zhao Lingling bangkit dengan rambut acak-acakan. Dia bangkit tanpa mempedulikan apapun. Dia segera berlari. Zhao Lingling yang berteriak seolah-olah seperti makhluk aneh. Dalam keadaan panik, dia tidak tahu arah. Dia berlari kencang menuju arah kantin sekolah. Saya segera melompat dengan mantap dari jendela belakang. Dengan senyuman jahat, hari ini tidak akan mengizinkanmu untuk keluar sekolah. Aku bukan saudaramu. Kepala sekolah. Aku tidak mau hidup lagi. Tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menahan pukulan ini. Wang Degang membuka koran. Mengangkat cangkir teh. Siap untuk menikmati teh sore yang santai. Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari Huang Sudong. Pintu ruang kepala sekolah langsung didorong terbuka. Secara tiba-tiba, 7 atau 8 orang mengangkatnya dari depan dan belakang sambil menangis. Huang Sudong yang berteriak masuk dengan penuh kemarahan. Dengan suara jatuh, Huang Sudong sama sekali tidak bisa merespon. Langsung dilempar oleh beberapa pria yang penuh dengan kebencian. Ditaruh di depan meja kerja kepala sekolah. Seketika dia terjatuh mengenai lengannya yang baru saja patah karena bata. Tanganku. Apakah kalian memiliki masalah denganku? Perlahan sedikit. Menghadapi teriakan Huang Sudong. Sekelompok guru dengan wajah penuh ejekan. Tidak ada yang memperdulikannya sama sekali. Mereka baru saja mendengar dengan jelas di gedung sekolah. Orang ini berpura-pura sopan. Dia juga suka menjahili rekan kerjanya. Orang macam apa dia sebenarnya? Mengintip siswi saat mandi. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan dengan berani menuduh siswa-siswa terbaik di sekolah. Memaksa siswa menggunakan cara kekerasan untuk membela diri. Mendengar saya terang-terangan mengutuk mereka sebagai sekumpulan penjahat. Semua guru di sekolah ini memiliki sebuah rasa penghinaan yang tak bisa dibantah.
Mereka tidak ingin diwakili oleh sampah seperti itu. Satu biji kotor membuat seluruh panci sup jadi busuk. Membuat semua guru di sekolah tidak bisa mengangkat kepala mereka. Saat ini, beberapa guru tidak hanya ingin mengangkat. Huang Sudong datang untuk meminta bantuan kepada kepala sekolah. Lebih ingin melihat bagaimana kepala sekolah akan menangani perkara ini. Wang Delu, saat pertama kali melihat pemandangan ini, seketika terkejut dan menggigil. Air teh di tangannya tumpah ke seluruh tubuhnya. Dia menggigit gigi karena panas. Dia tiba-tiba bangkit. Dia dengan tidak sabar mengetuk-ngetuk noda air di pakaiannya. Dia melihat orang-orang yang penuh dengan ekspresi jijik dengan sangat marah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ini untuk apa? Apakah kalian menganggap ruang kepala sekolah ini sebagai pasar? Apa yang terjadi dengan guru Huang lagi? Mereka semua menjadi bisu. Baru saja dia mengucapkannya. Huang Sudong berteriak dan merangkak seperti maggot dari di bawah meja kepala sekolah. Dia menarik celana kepala sekolah. Dia menangis keras. Kepala sekolah, kamu harus menyelamatkanku. Anak itu bersuara dan kembali membuat keributan. Apa yang terjadi dengan orang-orang dari Departemen Keamanan? Bagaimana dia bisa masuk? Dia seperti anjing gila. Orang itu bersuara. Tanganku, kakiku, pergelangan kaki saya, mulut saya. Kepala sekolah, kamu harus bertindak adil. Wang Delu ditarik celana oleh Huang Sudong yang berteriak seperti itu. Ikat pinggang hampir tidak bisa menahan lagi. Namun tiba-tiba mendengar nama yang akrab seperti mimpi buruk itu lagi. Seketika membuat kepala sekolah yang berambut putih itu gemetar ketakutan. Pupilnya bergetar. Siapa? Kamu baru saja bilang siapa? Li Xiaon sudah kembali. Kalian masih terdiam melakukan apa? Segera tangkap orang itu. Dia pergi kemana? Setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa guru di pintu saling memandang. Namun tidak ada yang berniat untuk bergerak. Pada saat ini, terdengar teriakan menakutkan dari bawah gedung kampus. Ah, jangan dekati aku. Jangan datang ke sini. Ibu, aku ingin pulang. Ibu, tolong selamatkan aku. Suara Zhao Lingling yang terputus-putus dan berangin memecah keheningan kampus dengan tajam. Sepertinya sedang berlari dengan gila. Wang Delu bahkan terkejut lebih jauh. Dengan cepat menendang Huang Sudong yang menarik celana panjangnya. Dengan panik menarik ikat pinggangnya, ia berlari ke dekat jendela. Ia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Sekali lihat, tidak ada masalah. Seketika, ia terkejut hingga wajahnya pucat. Klik sudut kiri bawah video. Saksikan kelanjutan yang menarik segera. Kembali ke kelas 3 SMA. Saya langsung melemparkan batu bata ke kepala-kepala sekolah. Saya juga memukul gigi depan si ratu sekolah dan membuatnya rontok 3. Hanya karena mereka menuduh saya sebagai gila panggung di kehidupan sebelumnya. Meskipun sudah begitu, saya masih belum puas. Setengah bulan kemudian, saya kembali diam-diam ke sekolah. Berencana untuk membuat kekacauan besar. Setelah memukul Huang Sudong, saya secara tidak sengaja terlepas darinya. Sedang gila-gilaan mengejar Zhao Lingling di kampus. Kepala sekolah Wang Delu melihat situasi ini. Dengan gemetar, ia berlari turun dan berteriak. Li Xiaon, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mengejar siswa Zhao Lingling. Sementara itu, saya melihat Zhao Lingling seperti makhluk aneh. Ia berteriak-teriak dan berlari menuju arah kantin. Shou tertawa dan berjalan santai di belakang, sambil membawa kaki meja yang rusak. Tiba-tiba terdengar suara marah dari gedung kantor. Aku mengangkat kepala dan melihat kepala sekolah yang muncul dari kantornya. Dengan rambut putihnya yang beruban, langsung tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Hai, kepala sekolah Ju. Masih hidup ya? Tenang saja. Bukankah kamu diam-diam menghadiahkan kesempatan mengikuti kompetisi fisika nasional kepada Zhao Lingling dengan percuma? Hari ini aku akan memutuskan cakar anjingnya. Aku ingin tahu dia akan membawa apa untuk ujian. Laporkan saja. Aku menunggu laporannya. Biarkan pengawas datang dan memeriksa dengan baik. Sekolah rusak yang kamu kelola ini. Apa yang sedang terjadi? Jika kamu punya kemampuan, laporkan sekarang. Sambil berkata, aku melarikan diri ke depan. Zhao Lingling yang tidak jauh berteriak marah. Berlari lebih cepat. Belum makan, ya tanda panah tenggara tanda panah tenggara. Zhao Lingling awalnya berpikir kemunculan kepala sekolah bisa menyelamatkannya. Tak pernah terbayangkan. Kembali merangkak di atas tembok, aku merasa kekuatanku meningkat. Semakin tak takut pada apapun. Tidak ada sedikit pun niat untuk berkompromi. Seketika itu membuatnya ketakutan dan kehilangan pertahanan. Kepala sekolah, tolong. Saat sedang berbicara, saya sudah mengejar Zhao Lingling dari bawah gedung kantor dan berlari jauh. Wang Delu dengan cemas melihat dari atas. Ia terus-menerus menginjak-injak kaki. Ia ingin melompat dari jendela untuk menghentikan saya yang sudah gila. Hanya bisa melihat keduanya saling mengejar. Melarikan diri ke kantin. Seketika itu ia kembali dengan marah dan frustasi. Ia langsung melewati Huang Sudong yang bersembunyi di bawah meja dan menggigil. Melihat ke arah pintu, kepada para guru yang acuh tak acuh. Kenapa kalian menatap saya? Turun dan tangkap dia. Sebagai guru,
Kalian para guru, sebenarnya sedang melakukan apa? Kenapa tidak menghentikannya di bawah? Bagaimana dia bisa masuk? Namun, menghadapi teriakannya yang histeris, koridor dipenuhi oleh para guru. Tapi tidak ada seorang pun yang memilih untuk pergi menangkap orang. Wang Delu melihat pemandangan ini. Seketika dia ternganga. Dengan gemetar dia menunjuk kepada mereka. Apakah kalian ingin memberontak? Saya adalah kepala sekolah. Pada saat itu, tiba-tiba salah satu guru di koridor mulai berbicara. Kamu adalah kepala sekolah? Kalau begitu, kita lapor saja. Kami tidak ingin menjadi kaki tangan untuk Huang Sudong si pengkhianat itu. Biarkan polisi yang menangani ini. Setelah kata-kata itu keluar, Huang Sudong yang bersembunyi di bawah meja menggigil. Huang Sudong langsung berteriak ketakutan. Dia terus-menerus menggeleng. Sambil menangis dia merayu untuk dikasihani. Tidak boleh. Kita tidak bisa melapor. Aku. Begitu Wang Delu mendengar kata-kata ini, wajahnya semakin pucat. Melihat guru-guru di koridor itu, semuanya menatapnya dengan sinis. Dia pun panik seketika. Dia hanya bisa mengatur dengan gigi terkatup dan suara rendah. Tangkap orang dulu. Apakah kalian ingin hanya melihat Li Xiaon? Gila panggung itu memukul siswa Zhao Lingling, ya? Seberapa sulitnya ayah Zhao Lingling? Kalian seharusnya tahu. Saya sudah tua. Aku hanya ingin pensiun. Apa kesalahan saya? Cepat tangkap orangnya. Namun, apapun yang dia katakan, para guru di koridor tetap tidak acuh. Tiba-tiba guru lain berbicara. Kepala sekolah, apakah penting bagimu untuk pensiun? Atau mengatasi si pengintip ini? Pengkhianat yang sibuk melihat siswa mandi ini lebih penting. Setelah kata-kata ini keluar, langsung saja membuka dengki di hati semua orang. Suara pertanyaan beragam bermunculan. Benar, terakhir kali kamu menyelidiki Huangsu. Masalah ini terkait dengan Dong dan Li Xiaon. Tapi siapa yang kamu tugaskan untuk menyelidikinya? Kami tidak tahu sama sekali. Siswa Li Xiaon benar untuk memarahi. Melindungi pengkhianat seperti ini. Lalu, kami guru-guru lain ini dianggap apa? Kamu tidak berani melapor. Ya sudah, biarkan saudara-saudara itu bertarung sampai mati. Lagi pula saatnya ada masalah besar. Tetap saja harus datang untuk menyelidiki. Masih ada lagi. Saya sudah lama ingin bertanya. Kuota untuk mengikuti lomba fisika nasional. Mengapa tidak berdiskusi dengan guru pengajar kami? Langsung diberikan kepada Zhao Lingling. Iya, kepala sekolah. Apakah ini tidak menghambat yang lain? Kesempatan siswa berprestasi untuk diterima di Qingbei? Kami tidak ingin terjebak dalam kebobrokan. Kami hanya mendapatkan sedikit uang. Dan harus dicaci maki oleh orang-orang. Kepala sekolah, sebaiknya Anda tangani terlebih dahulu masalah Huang Sudong. Wang Delu sudah jadi kepala sekolah selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya para guru bersatu menentang. Seketika dia marah sampai tersedak. Tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa menggerutu dengan gigi terkatup saat kembali ke meja. Mengangkat telepon di atas meja. Halo? Bagian keamanan. Apakah kalian tuli atau buta? Ada seseorang yang masuk ke sekolah dan membuat keributan. Kenapa tidak segera menangkapnya? Orang-orang ada di kafetaria. Setelah selesai menelepon, Wang Delu memencet nomor sambil menggeram sekali lagi. Hei, yang bernama Zhao. Aku sudah tidak bisa mengendalikan. Kamu suka pergi berkelahi di mana? Silakan saja. Jika kamu tidak datang ke sekolah untuk menyelamatkan putrimu, putrimu tidak akan bertahan sampai hari ini. Li Xiaon sudah kembali. Jika aku tidak bisa pensiun, putrimu juga jangan berharap untuk belajar di SMA 1. Tetap akan dikeluarkan. Boom. Wang Delu memutuskan telepon. Seketika dia merintih kesakitan sambil memegang jantungnya dan menyandarkan diri di meja. Dalam keadaan goyah. Setelah sedikit tenang, dia segera bergegas turun ke kantin. Sejumlah guru di koridor saling memandang. Masing-masing terdiam. Tiba-tiba seseorang menghela napas. Ayo pergi. Di sini juga tidak berguna. Setidaknya pergi mengawasi. Jangan sampai terjadi hal buruk. Kerumunan baru saja ingin bergerak setelah mendengar itu. Huang Sudong berteriak minta tolong kepada semua orang. Jangan tinggalkan aku sendirian. Setidaknya kunci pintunya untukku. Jangan sekali-kali memberitahu Li Xiaon. Aku bersembunyi di kantor kepala sekolah. Jangan biarkan dia datang. Setelah kata-kata ini terucap, semua orang serentak menoleh. Melihat dengan sinis ke arah Huang Sudong yang bersembunyi di bawah meja. Tidak ada yang mengacuhkan dia sama sekali. Semuanya berpaling dan meninggalkan gedung kantor. Sementara itu, di dalam kantin sekolah, Zhao Lingling menangis dengan mata yang merah. Ketakutan hingga bergetar. Celananya bahkan basah karena kencing. Melalui beberapa baris meja makan di kantin, dia menangis sambil menggelengkan kepala. Kak, aku salah. Kak, aku benar-benar salah. Ah, jangan dekati aku. Aku membawa kaki meja. Sekali lagi mencoba mendekat, memutar melalui jalan lain. Namun, saat aku bergerak, Zhao Lingling juga bergerak. Tempat ini dipenuhi dengan puluhan baris meja. Ternyata benar membatasi gerakan. Tidak heran Zhao Lingling tidak memilih untuk
melarikan diri ke area luas di belakang lapangan. Sebaliknya, dia langsung menuju kantin. Punya sedikit akal, ya. Haha, jadi kamu mau main kinwang berkeliling tiang, ya? Zhao Lingling, bukankah kamu sangat ingin menghancurkan hidupku? Ayo, jangan takut. Biarkan kakak mematahkan tanganmu. Nanti kamu masuk rumah sakit. Saya masuk penjara. Sama saja bisa menghancurkan hidupku. Jangan lari. Sambil berkata, aku melompat ke atas meja makan. Dengan langkah besar langsung dari meja makan. Meluncur ke arah Zhao Lingling. Sama sekali tidak ingin bermain trik konyol lagi. Zhao Lingling masih ingin bersembunyi di balik meja dan terus mengganggu. Dia sudah melihat keluar kantin. Sekelompok siswa dan guru berlarian untuk melihat keributan. Bahkan kepala sekolah juga datang. Selama aku bisa bertahan sampai ada yang datang. Dia bisa selamat. Tapi dia tidak menyangka. Aku sudah naik ke meja. Seketika dia terkejut dan berteriak. Bahkan dia menangis dengan keras karena ketakutan. Berteriak sambil melarikan diri ke belakang. Tolong, selamatkan aku. Kepala sekolah. Kak, aku salah. Aku tidak berani lagi. Jangan pukul aku lagi. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu seumur hidup. Ini semua ide ayahku. Ayahku yang menyuruhku melakukan ini. Aku salah, Kak. Belum sempat Zhao Lingling melarikan diri terlalu jauh. Aku yang di belakang sudah mengejar sambil menginjak meja. Langsung melompat dan menendang. Dengan keras, aku menendang Zhao Lingling hingga terbang. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika ayahmu berani datang, saya tetap memukul tanpa ragu. Bahkan nenekmu pun akan kubakar. Aku masih takut pada orang-orang keluargamu Zhao. Tubuh Zhao Lingling yang kecil dan lemah. Terpukul oleh tendangan keras. Seketika terlempar keluar sambil menyentuh meja. Mengguling-guling beberapa kali. Rasa sakitnya membuat sekujur tubuhku terasa hancur. Tergeletak di tanah sambil menangis dan berteriak. Dua gigi depanku yang kosong menangis terisak. Suaraku sampai serak karena menangis. Saya tidak berani lagi seumur hidup ini. Belum sempat Zhao Lingling terus berbaring di tanah dan menangis. Saya langsung maju. Menarik pergelangan kakinya dan menyeretnya keluar dari tumpukan meja. Seperti menyeret anjing. Langsung menuju dua tong sampah besar yang tingginya setengah orang di tengah kantin. Jangan takut. Salah apa sih? Bagaimana kamu bisa salah? Saya menunggu ayahmu datang. Biarkan dia melihat dengan baik. Kalian berdua, ayah dan anak, telah mencemarkan nama baikku. Zhao Lingling diseret dengan satu kakinya. Seluruh tubuhnya menggantung dan merangkak di tanah. Seketika itu membuatnya ketakutan, menangis dan berteriak. Menggoyang kepala secara liar dan berjuang. Kak, saya tidak berani lagi. Saya ini perempuan. Jangan pukul saya lagi. Li Xiaon. Kamu memukul wanita. Kamu itu apa sih? Seorang pria? Kamu lepaskan aku. Terlihat, teriak, Kak, sekuat tenaga pun tidak berguna. Zhao Lingling bahkan jika menjadi teh hijau yang cerdik. Saat ini tidak bisa berpura-pura lagi. Langsung menangis dan berteriak memaki. Pada saat itu, kepala sekolah Wang Delu datang. Melihat saya menyeret satu kaki Zhao Lingling menuju tempat sampah. Dasar bodoh besar. Hentikan itu. Guru-guru lain melihat dengan wajah semakin pucat. Segera berteriak. Jangan terburu-buru. Pikirkan tentang masa depanmu sendiri. Semua bisa diperbaiki. Untuk apa semua ini? Harus tenang. Delu melihat saya benar-benar tidak bisa diajak berbicara. Juga membuatnya marah dan gemetar. Menghadapi beberapa petugas keamanan. Para petugas keamanan yang sudah tua mulai berteriak keras. Apa yang sedang kamu lihat? Ayo, tangkap orang itu. Beberapa petugas keamanan yang sudah tua mendengar. Segera bergetar dan ingin menyerang untuk menangkap orang. Namun saya langsung menyeret Zhao Lingling dengan satu tangan. Kaki saya menginjak kursi dan naik ke atas meja. Menghadap kepada satpam yang mengejar, saya berteriak marah. Saya lihat siapa yang berani mendekat. Tidak takut jika saya melempar Zhao Lingling ke dalam tong sampah. Silakan datang. Ayo datang. Begitu suara itu selesai, saya langsung menguatkan kedua tangan saya. Seketika saya mengangkat tubuh kecil Zhao Lingling. Saya berpura-pura akan melemparnya ke dalam tong yang penuh dengan sampah. Zhao Lingling tiba-tiba terlempar. Bau limbah makanan yang rumit langsung menyerang hidung saya. Dia langsung terkejut dan muntah sambil berteriak. Gan, aku gak mau. Begitu melihat adegan ini, beberapa satpam tua juga terkejut dan cepat-cepat menghentikan langkah. Sama sekali tidak berani maju. Wang Delu bahkan terkejut sampai mulutnya ternganga. Dia terus menggerakkan tangannya. Berhenti. Li Xiaon. Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, kamu akan selesai. Cepat, lepaskan. Saya mengangkat alis saya. Menunjukkan sedikit tawa sinis. Segera saya mengangkat pergelangan kaki Zhao Lingling. Aku membalikan kepalanya ke bawah dan melemparkannya di atas tempat sampah. Zhao Lingling rambutnya kusut. Dia ketakutan hingga berteriak seperti hantu. Dia membuka matanya. Bau busuk sampah menyerbu hidungnya. Di dalamnya bahkan ada campuran kertas makan dari siswa. Tisu toilet yang dibuang setelah makan.
berwarna-warni, putih dan kuning berselang-seling. Tidak, tidak. Aku mengangkat Zhao Lingling dan memutar dia di atas tempat sampah. Lalu aku membalikan kepalanya ke bawah lagi. Dia jatuh ke tanah. Aku masih menggenggam pergelangan kakinya. Dia menginjak meja dengan angkuh, menatap semua orang. Melihat momen ketika kepala sekolah tua Wang Delu ketakutan hingga kakinya lemas. Aku tersenyum sinis. Jangan panik. Aku belum melemparnya. Bukankah kepala sekolah yang memintaku untuk melepaskannya? Wang Delu baru saja melihat Zhao Lingling. Momen ketika kepalanya terjuntai dekat tempat sampah itu. Ketakutan membuat kakinya lemas dan napasnya tersengal. Hampir jatuh terduduk di tanah. Untungnya, beberapa guru di belakang segera datang membantu. Dia baru saja menekan dadanya dan kembali. Dengan suara tangisan, dia berusaha meyakinkan. Siswa Li Xiaon, jangan lakukan tindakan berbahaya ini lagi. Kepala sekolah tidak akan sanggup menghadapinya. Dari bagian keamanan, cepat, segera naik untuk menyelamatkan orang. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa lelaki tua dari bagian keamanan segera bersiap untuk maju. Melihat keadaan itu, segera saya membelalakan mata. Saya berteriak kepada beberapa lelaki tua. Langsung mengangkat Zhao Lingling lagi. Kepalanya tergantung tepat di atas ember limbah. Ayo, ayo, ayo. Beberapa lelaki tua petugas keamanan baru melangkah 2 langkah. Seketika terkejut dan mundur 3 langkah. Mereka terus melambaikan tangan. Zhao Lingling tiba-tiba diangkat lagi. Seketika kepalanya merasa pusing. Perutnya bergolak seperti gelombang laut. Merasakan ember limbah yang basah dan bau asam di bawah kepalanya. Dengan usaha mengkerutkan kepala, takut benar-benar terjatuh ke dalamnya. Namun sangat tegang. Ditambah dengan bau asam yang menyengat. Wah, Zhao Lingling membuka mulutnya. Langsung memuntahkan semuanya ke wajahnya sendiri. Seketika lehernya kehilangan kekuatan untuk mendukung. Di bawah tatapan banyak orang. Zhao Lingling yang tergantung terbalik di atas ember sampah. Langsung kepalanya terasa lemas. Jatuh ke dalam ember sampah. Menerbangkan sedikit kuah sayur. Rambut panjangnya langsung kotor penuh sisa makanan. Berwarna-warni. Detik berikutnya, jeritan tajam dari wanita itu menggema di seluruh kantin. Aku terjebak, wah. Ayah, kau tidak akan baik-baik saja. Zhao Lingling yang sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Merasakan seluruh kulit kepalanya sudah basah oleh sampah. Seketika seluruh tubuhnya mati rasa. Tanpa mempedulikan apapun, ia mulai berteriak keras. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika seluruh dirinya dilemparkan ke dalamnya. Saya dengan ekspresi jijik mengangkat kakinya. Sekali lagi mengangkat Zhao Lingling keluar dari bak sampah. Ditaruh begitu saja di tanah. Rambut yang basah itu jatuh ke tanah seperti kain pel. Kepalanya mengeluarkan bunyi nyaring saat membentur. Langsung membuat Zhao Lingling hampir pingsan. Juga membuatnya tidak bisa membuka mata karena baunya. Tidak bisa berbicara. Minta tidak bisa. Saya memegang pergelangan kaki Zhao Lingling. Dengan jijik mengibaskan udara di depan hidung. Baunya benar-benar busuk. Zhao Lingling, sekarang bau ini yang paling cocok untukmu. Sama seperti hatimu. Baunya asam dan busuk. Sambil berkata, langsung menkan kepala melihat beberapa kakek-kakek dari Departemen Keamanan yang ingin mencoba. Semua mundur belakang. Siapa yang berani maju lagi? Itu bukan hanya masalah kepala lagi. Aku bisa melempar dia seluruhnya ke dalamnya. Kalian tidak percaya? Mari kita coba. Berani datang padaku? Ya. Sekumpulan guru juga sangat ketakutan. Dengan tergesa-gesa memanggil kembali semua petugas keamanan. Takut jika satu gerakan saja bisa memicu aku. Benar-benar melempar Zhao Lingling ke dalam ember sampah. Wang Delu saat ini menggigil dan menolak bantuan dari para guru. Dengan wajah murung, melangkah 2 langkah ke depan. Menutup dadanya dan melambaikan tangan padaku. Teman Li, kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Kepala sekolah sudah tua. Aku mohon padamu. Biarkan aku pensiun dengan tenang. Seumur hidupku, aku tidak pernah melakukan hal yang jahat. Tidak akan mengeluarkanmu. Bagaimana? Asal kamu tidak membuat keributan. Kepala sekolah membiarkanmu kembali bersekolah, itu juga bisa. Sudah melakukan dosa. Aku mendengus pelan. Sama sekali tidak mendengarkan omong kosong tua itu. Apakah kamu akan pensiun atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya ingin keadilan. Di manakah Huang Sudong? Di mana kamu sembunyikan Wang tua itu? Saya harus bertemu Huang Sudong hari ini. Melompat ke dalam bak sampah yang lain. Lalu mendaki keluar lagi. Di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, sama-sama hancur. Tidak ada yang berani merasa nyaman. Begitu mendengar itu, kerumunan langsung gaduh. Semua siswa dan guru menonton. Semua membicarakan dengan riuh. Wajah Wang Delu bahkan semakin pucat, tanpa ada warna darah. Namun setelah ragu sejenak, dia masih membuka mulut dengan wajah murung. Masalah dengan guru Huang. Sekolah sudah melakukan penyelidikan. Kamu tidak bisa mengacau seperti ini.
Sekolah memiliki aturan sekolah. Masyarakat memiliki hukum masyarakat. Belum sempat kepala sekolah selesai berbicara. Saya langsung membuka mata lebar. Hukum, kan? Aturan, kan? Maka kamu pergi saja menyelamatkan orang dari tempat sampah. Sambil berkata, ia segera ingin mengangkat Zhao Lingling lagi. Menumpahkan sampah ke tempat sampah. Zhao Lingling menangis hingga tak memiliki tenaga lagi. Sekali lagi merasakan dirinya akan melayang. Namun, ia meledak dengan sisa-sisa keinginan untuk bertahan hidup. Ia mulai berteriak ketakutan. Ah, jangan, Kak. Saat ia berusaha membangkitkan rasa kasih sayang dalam diriku. Tiba-tiba salah satu guru pria berteriak dari tumpukan guru. Aku tahu di mana kepala sekolah Huang Sudong bersembunyi. Aku akan menangkapnya. Begitu kata itu terucap. Seketika, beberapa guru lagi mengangkat tangan dan berteriak. Langsung mengiyakan. Iya, dia yang melakukannya. Dia mengintip siswi saat mandi. Dia juga bekerja sama dengan Zhao Lingling untuk mencemarkan nama Li Xiaon. Dia sudah mengaku. Huang Sudong bersembunyi di bawah meja kantor kepala sekolah. Aku juga pergi membantu menangkapnya. Detik berikutnya, tanpa menunggu Wang Delu menghentikannya, beberapa guru sudah terburu-buru keluar dari kerumunan, langsung menuju ruang kepala sekolah. Di hari-hari biasa, Huang Sudong memanfaatkan sedikit kekuasaannya untuk menyusahkan rekan-rekannya. Ia sudah lama membuat marah banyak orang. Kini semakin menjadi bau busuk dari satu orang, menjatuhkan reputasi seluruh guru di sekolah itu. Tentu saja sangat dibenci. Selain kepala sekolah tua yang ingin menyelesaikan masalah dan pensiun dengan aman, tidak ada yang ingin melindunginya. Namun, tidak lama kemudian, jeritan memilukan seperti suara babi terdengar dari kampus. Suara itu menggema dari gedung kantor sampai ke pintu kantin. Semua orang yang melihat keributan secara sukarela memberi jalan. Huang Sudong diangkat keluar oleh 7 atau 8 orang seolah-olah dia adalah mayat. Berjuang sekuat tenaga dengan tangan dan kakinya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan berantakan. Diangkat di depan umum dengan penuh kehinaan. Dimasukkan ke kantin. Au, tidak bisa, tidak bisa. Saya adalah kepala pengajaran. Saya adalah rekan kerja kalian. Saya adalah guru. Biarkan aku pergi. Bagaimana kalian berani? Dalam sekejap, seluruh kantin dipenuhi dengan suara teriakan mengerikan Huang Sudong dan Zhao Lingling. Semua siswa sudah bersemangat. Berkerumun di luar untuk menikmati keributan. Wang Delu pada saat ini pun sudah tidak bisa berkata apa-apa. Sama sekali tidak ada guru yang mendengarkan perintahnya. Bahkan terjepit oleh guru dan teman-teman yang ingin menonton. Semua orang ingin melihat Huang Sudong dilempar ke dalam ember kotor. Saya pun terhibur. Segera mengangkat pergelangan kaki Zhao Lingling. Dengan sekali gerakan tangan besar. Dilempar. Dilempar masuk sudah dianggap selesai. Di dalam kerumunan. Tidak tahu siapa yang biasanya menerima. Menghadapi situasi tersebut, seorang guru yang marah berteriak. Seketika, 7 atau 8 guru semuanya mengangkat Huang Sudong menuju ember kotor. Kerumunan sudah benar-benar kacau. Pada awalnya, mungkin ada yang ingin menegakkan keadilan, ingin membersihkan nama. Tapi sekarang, lebih banyak yang ingin memanfaatkan momen saya. Mereka juga bersembunyi di kegelapan untuk melampiaskan kegelapan dalam diri mereka. Membalas dendam dengan sekuat tenaga. Huang Sudong seperti induk babi yang akan disembelih saat tahun baru. Dihapus oleh kerumunan. Melangkah satu demi satu menuju ember sampah yang meluap. Dia terkejut dan berteriak ketakutan. Ah, lepaskan saya. Kalian semua adalah kaki tangan. Saya ingin melapor. Kalian semua telah melakukan kejahatan, tahukah kalian? Saya ingin melapor. Adegan ini. Suara kerumunan yang gaduh langsung berkurang setengahnya. Dengan keras, menuju ember sampah. Pasukan yang bergerak juga mulai ragu-ragu. Beberapa orang mulai merasa ingin mundur. Huang Sudong melihat ini berdampak. Segera berteriak dengan ganas tanpa mempedulikan segalanya. Itu semua adalah perbuatanku. Ada apa? Saya yang mengintip siswa di pemandian wanita. Mereka, salahku? Itu memang saya yang melihat. Laporkan aku saja. Siapa yang membuat Li Xiaon merusak keberuntunganku? Siapa yang menyuruhnya membongkar aku? Tidak mau bekerja sama dengan Zhao Lingling untuk menimpakan ini padaku. Apakah kalian akan tetap diam dan mengakui saat menghadapi ini? Saya akui bahwa itu saya yang melakukan. Ada apa? Aku lebih baik melapor dan masuk penjara daripada dibuang ke dalam tempat sampah. Kepala sekolah, laporkan. Saya masuk penjara. Meskipun dia berteriak sekuat tenaga, tapi dia sudah ketakutan sampai berkeringat deras. Hanya sisa-sisa perjuangan terakhir. Sisa dari sedikit harga diri. Mendengar dia dengan beraninya mengakui kesalahannya. Para guru pun menggertakkan giginya karena kebencian. Reputasi semua guru di sekolah ini sudah dihancurkan oleh makhluk aneh ini. Huang Sudong melihat orang-orang sudah takut, menahan kekacauan di dalam hati. Langsung menatapku dengan marah. Ingin mengambil kembali kendali. Melapor ke polisi. Makhluk aneh. Kamu suka berkelahi dan membuat kekacauan. Tetap harus dimasukkan ke dalam penjara.
Aku paling tidak hanya melakukan satu kesalahan. Paling-paling hanya diusir. Paling-paling hanya ditahan beberapa hari. Kamu setidaknya akan mendekam di penjara 3 tahun. Apa kamu tidak takut? Melapor ke polisi. Saat kata-kata ini terlontar, seketika semua orang menatapku. Meskipun semua orang tahu bahwa aku difitnah. Namun setelah semua yang terjadi, aku menyebabkan keributan sebesar ini. Jika melapor, ini pasti akan sulit untuk diselesaikan. Pada saat itu, Guru Tian juga muncul dari kerumunan. Dia dengan sabar mengingatkan. Sudahlah, masalah di sekolah. Mari kita selesaikan di dalam sekolah saja. Siswa Xiaoli. Jika sudah baik, hentikan saja. Bukankah kepala sekolah sudah setuju untuk membiarkanmu kembali bersekolah? Direktur Huang yang bingung sesaat. Pasti akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Tidak perlu melapor. Wang Delu terdesak dan rambutnya berantakan. Namun dia berjuang untuk keluar dari kerumunan. Sambil terengah-engah. Sambil mengangguk. Iya. Konflik internal. Diselesaikan secara internal. Siswa Li Xiaon. Kepala sekolah sudah tahu. Kamu difitnah. Kamu tidak bisa terus melakukan kesalahan. Jangan melapor. Jangan membuat kekacauan besar. Hentikan saja di sini. Besok aku akan mengurus proses pemulihan sekolahmu. Bagaimana? Ketika semua orang berpikir aku akan menyerah, aku malah menatap Huang Sudong dengan dingin dan memarahinya. HMPH mengancamku dengan penjara ya. Beritahu kamu. Huang si cakar anjing. Aku tidak takut padamu. Ayo. Melapor ke polisi. Masukkan aku ke penjara selama 3 tahun ya. Menghancurkan hidupku seumur hidup. Ketika aku keluar, aku akan menghancurkanmu. Istri dan anakmu Huang Sudong. Ditambah dengan ayahmu, mertua, dan ibu mertuamu. Semua tinggal di Jalan Tian Shui, Jing'an. Rumah tua di kompleks gang nomor 158. Anak yang baru lahir dari istrimu baru berusia 2 tahun, kan? 3 tahun kemudian, aku berusia 20 tahun. Dia berusia 5 tahun. Keluargamu terdiri dari 7 orang. Jika berani, jual rumah tua di gang itu. Pindah dari Shanghai, ujung dunia. Walaupun dia keluar dari penjara, dia pasti akan menemukanmu. 3 tahun penjara. Gantikan aku akan menghancurkanmu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Dengan semangat gila yang aku miliki di kedua kesempatan ini, tidak ada yang akan meragukan kebenaran kata-kataku ini. Semua orang tahu. Jika aku benar-benar di penjara selama 3 tahun, saat aku keluar, pasti akan lebih gila dari sekarang. Huang Sudong bahkan terlihat pucat. Seluruh tubuhnya menggigil. Sisa-sisa harga dirinya yang dipertahankan juga hancur total. Menangis sambil menggelengkan kepala. Baiklah. Aku melompati tempat sampah. Jangan laporkan lagi. Aku salah. Li Xiaon, jangan sentuh putriku. Aku berdiri di atas meja. Tinggi dan megah. Dengan percaya diri mengangkat Zhao Lingling yang terbalik. Mengeluarkan liur dengan sinis. Langsung memercikkan ke wajah Huang Sudong. Mau berani-beranian denganku? Ya, aku kasih tahu kamu. Sudah pernah terjadi sekali. Aku benar-benar tidak takut untuk melakukan ini sekali lagi. Di hadapan banyak mata, Huang Sudong terjatuh ke dalam ember kotor. Dalam sekejap, berbagai sisa makanan dan sup kotor semuanya meluap keluar. Ketika ember kotor itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, Huang Sudong bahkan berjuang untuk merangkak keluar dari ember kotor. Seluruh tubuhnya kotor. Kepalanya bahkan digenangi sisa makanan. Berbaring di tanah dan mual. Begitu melihat Huang Sudong yang sangat kotor, semua guru dan siswa yang makan melon langsung menutup hidung dan mundur 3 meter. Ke depan, setiap orang yang ada di sana jika mengingat nama Huang Sudong, tidak akan pernah melupakan pemandangan yang dilihat hari ini seumur hidup. Sambil mual, Huang Sudong bersujud ke arahku. Temanku, Li Xiaon. Aku salah. Aku tidak seharusnya mencemarkan namamu. Aku bersujud untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanku. Tapi ide itu benar-benar bukan dari aku. Semua ini adalah Zhao Lingling. Ini adalah rencana yang diatur. Dia selalu ingin mendapatkan kuota ujian provinsi. Dia ingin mengalahkanmu. Ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk tanpa ujian. Semua ini yang dia inginkan. Saya benar-benar salah. Saya minta maaf padamu. Tolong, jangan ganggu saya. Boom. Sambil berkata, Huang Sudong langsung menghadapi semua kotoran. Kepalanya terjatuh dengan keras ke tanah. Zhao Lingling mendengar dia mengungkap segalanya. Dia segera berteriak ketakutan. Kamu menuduh saya. Saya tidak punya saudara laki-laki. Zhao Lingling melihat Huang Sudong yang penuh kotoran. Penampilan yang kotor dan menjijikkan. Dia sudah benar-benar tidak mampu secara fisik karena ketakutan. Kotoran dan urin mengalir bersamaan. Sungguh dia juga akan dibalik kepalanya dan dilempar ke dalam ember kotoran. Atau di depan semua guru dan teman sekelas di sekolah. Itu bahkan lebih membuatnya tidak nyaman daripada ditampar. Kehidupan sosialnya hancur seumur hidup. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya seumur hidup ini. Begitu memikirkan ini,
Dia langsung hancur dan menangis. Dua tangan mencengkeram liar di samping, memegang celana saya dengan erat. Menangis sambil berteriak, menggelengkan kepala sekuat tenaga. Tidak boleh. Aku tidak mau. Semuanya karena Huang Sudong memaksa saya. Dia memaksa saya. Dia mengintip saya saat mandi. Dia yang memaksa saya untuk melakukan ini. Bukan aku. Sungguh, saya tidak ingin melakukan ini. Bagaimana saya bisa menyakitimu? Wu, saya sangat baik padamu saat kecil, Kak. Saya adikmu, Kak. Mendengar kata-kata Zhao Lingling, sekeliling, teman-teman sekelas dan guru langsung terharu. Perasaan iba muncul. Ada yang bersemangat ingin maju dan membujuk. Begitu Huang Sudong mendengar dia menyalahkan semua. Menyalahkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri. Seketika suasana menjadi gaduh. Tengkurap seperti menumbuk bawang. Suara benturan ubin lantai kantin bergaung. Saya salah. Saya tidak seharusnya percaya pada kata-kata Zhao Lingling. Tapi semua ini adalah rencananya. Saya benar-benar tidak punya keberanian untuk membalasmu. Seandainya dia tidak mengatur siswa untuk membuat dokumen palsu. Bagaimana saya bisa berani kembali menuduhmu tanpa bukti? Pasti tidak akan berhasil. Di satu sisi, Zhao Lingling memegang celana saya sambil menangis terisak-isak. Mengingat masa-masa indah masa kecil. Mencoba membangkitkan kasih sayang dalam hati saya. Di sisi lain, Huang Sudong menghantamkan kepalanya seperti memecahkan bawang. Bising menghantam lantai. Sudah lebih dari 40 tahun. Menangis dengan ingus dan air mata bercucuran. Seluruh tubuhnya kotor dan kotoran. Sangat mengharukan. Kedua orang ini saling mengakui kesalahan. Sambil saling menunjuk satu sama lain. Justru membuat penonton bingung. Kepala sekolah Huang Delu bahkan merasa dunia berputar. Ingin tapi tidak bisa. Dia segera akan pensiun. Bagaimana bisa ada orang-orang kotor seperti ini di sekolah yang baik-baik? Sehingga muncul sepasang makhluk kotor ini. Seketika dia marah hingga tekanannya melonjak. Hatinya meledak. Saya melihat dengan dingin dua orang itu saling menyiram air. Namun, saya sudah memiliki jawaban di dalam hati. Jika ini diatur oleh Huang Sudong, itu benar-benar bisa dianggap hal yang ajaib. Zhao Lingling yang masih muda, tentu saja tidak bisa membuat rencana yang sedemikian teliti. Bahkan bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak mau melewatkan saya sekalipun. Hanya ada satu jawaban. Itu adalah pamanku yang baik. Paman yang baik ini membantu dari belakang. Mereka berdua adalah dalang sebenarnya. Tapi Zhao Lingling pasti juga merupakan hasil dari kedua orang tersebut. Hari ini harus memberi pelajaran padanya. Mengambil sedikit bunga. Itu terlalu murah baginya. Sudahlah. Kalian semua, tutup mulut. Saya meneriakkan dengan marah. Kedua orang itu seketika hanya tersisa suara tangisan yang tertekan. Seketika menjadi tenang. Zhao Lingling masih dalam posisi kepala di bawah. Dengan suara cekikikan, dia memegang salah satu kaki celana saya. Menangis sambil menggelengkan kepala. Wu. Aku merasa terganggu oleh tangisan. Mengangkat kaki dan langsung menuju wajah Zhao Lingling. Kau menangis untuk apa? Pergi jauh-jauh. Puh. Bibir Zhao Lingling yang baru saja sembuh. Seketika ditendang hingga terbuka. Bahkan darah dari hidung mengalir deras. Rasa sakit membuatnya pusing. Tanpa sadar melepaskan kedua tangannya. Kak. Wu. Sungguh bukan aku. Wu. Bahkan tak bisa menemukan nada saat menangis. Seluruh tubuhnya tak punya pijakan. Dengan canggung meraba-raba tanah. Kepalanya miring terbalik di sana. Dalam keadaan serba salah. Membuat teman-teman sekelas di sekitar merasa ketakutan. Aku mengeluarkan napas panjang. Perasaanku sedikit terluapkan. Kemudian langsung menatap Huang Sudong dengan tajam. Kau seorang kepala sekolah. Dia seorang siswi. Bagaimana bisa kau mengatur untuk mencemarkan namaku? Upacara pengibaran bendera. Dalam suasana yang begitu hikmat. Kalian berdua di bawah melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Tidak takut petir ya? Huang Sudong tiba-tiba disergap dengan teriakan. Seketika itu membuat seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Memohon dengan putus asa. Dia bilang setelah semuanya selesai. Ajak aku untuk merasakannya. Itu dia yang bilang. Aku terpesona. Aku benar-benar tidak bisa menahan godaan. Dia, kan? Semuanya sudah direncanakan olehnya. Dia masih berpura-pura kasihan. Setelah dipukuli terakhir kali. Aku bahkan tidak sempat menyentuhnya sebelum dia kabur. Hari ini aku sebenarnya berniat mencarinya. Tidak kusangka kamu kembali lagi. Begitu mendengar penjelasan Huang Sudong, para siswa dan guru yang mengerumuni itu langsung terkejut. Suaranya menyebar cepat seperti gelombang laut. Semua orang melihat ke arah Huang Sudong dan Zhao Lingling. Pandangan mereka sedikit berubah. Meskipun Zhao Lingling tertendang, darah mengalir dari mulut dan hidung. Namun gegar otak itu cepat pulih. Ketika dia mendengar Huang Sudong menyebut dua orang. Hal-hal yang telah disepakati antara manusia. Semuanya dibongkar keluar. Segera merasakan tatapan orang-orang seperti sejuta semut merayap di tubuhnya. Menggigit dengan gila. Kematian sosial yang menyeluruh. Langsung teriak-teriak gila.
Ah, Huang Sudong. Kamu bicara omong kosong. Saya tidak. Saya tidak akan membiarkanmu menyentuh saya. Saya melihat dua hal ini saling menggigit. Perasaan itu juga sangat menyenangkan. Setelah mengamuk seperti ini, tidak percaya mereka masih bisa bertahan di sekolah. Semua harus dipecat. Baiklah. Zhao Lingling, kamu mencemarkan namaku. Pengorbanan yang cukup besar. Saya pun tersanjung. Hari ini wadah sampah ini. Meskipun ini hadiah untukmu. Ingatlah, jika kamu tidak dipecat dari sekolah 1 hari, saya tidak akan melepaskanmu selama 1 hari. Setelah kata-kata ini diucapkan, segera saya menekan dengan kuat. Langsung mengangkat Zhao Lingling yang terbalik. Perasaan kehilangan bobot yang tiba-tiba. Ember limbah yang berada sangat dekat di samping. Seketika Zhao Lingling ketakutan dan berbicara ngawur. Berteriak kehilangan suara. Jangan. Ayah, Ayah tolong aku, ayah. Semua ini ajaranmu. Ayah, kamu di mana? Aku mengerang dingin. Juga melihat Huang Sudong yang masih berlutut di tanah. Ada juga Huang Laoang. Ingat juga ini. Ini belum selesai. Selama kamu masih jadi guru di sekolah, aku tidak peduli sekolah mana. Tidak ragu untuk memukulmu. Sambil berbicara, dia segera ingin melempar Zhao Lingling ke dalam ember sampah. Begitu melihat adegan ini, para siswa dan guru yang menonton semuanya menarik napas dalam-dalam. Secara naluriah mundur menghindar. Bahkan jika jaraknya beberapa meter. Mereka takut kotoran sampah itu mengenai diri mereka. Tiba-tiba, dari luar kerumunan, teriakan tajam yang putus-putus menggema di kantin. Makhluk kecil, apakah kamu ingin memutuskan semua ikatan? Lepaskan adikmu. Zhao Gang berteriak keras. Orang-orang segera tercerai-berai karena ketakutan. Di bawah tatapan banyak orang. Zhao Gang yang pucat ketakutan tidak berani menunda sejenak. Dia yang pertama langsung berlari menuju pintu masuk kantin. Di belakangnya juga ada 3 sosok yang terburu-buru mengikuti. Bunyi dentingan. Zhao Gang baru saja melangkah masuk ke kantin. Langsung menabrak kursi di samping pintu dengan betis. Tubuhnya langsung terlempar keluar. Dia jatuh seperti labu yang mengguling. Tapi di detik berikutnya, segera tidak menghiraukan. Dia bangkit dari tanah dengan pincang. Sekali lagi dia berlari ke arahku. Wajahnya menyeramkan. Makhluk kecil. Apa kamu berani? Zhao Lingling hampir hancur. Begitu melihat ayahnya, dia berlari tanpa memikirkan apapun. Seketika dia menangis sejadi-jadinya. Berjuang dengan gila sambil berteriak. Selamatkan aku. Saya tidak ingin dibuang. Saya melihat Zhao Gang berlari dengan wajah panik. Menghela napas skeptis. Pergi sana. Plak. Belum sempat Zhao Lingling mengucapkan kalimat terakhirnya. Segera saja dia membuka mulut besar. Dan dilempar ke dalam tempat sampah terbalik. Zhao Lingling seketika tenggelam dalam tumpukan sisa makanan.